ini baru di Indonesia nih, gimana kalau di luar. Aku nggak nangkap itu sih, karena menurut aku ya lu pahami dulu kenapa kita bisa ngalahin Mekamatonya Malaysia. Iya. Kenapa kita bisa ngalahin Boboiboynya Malaysia? Secara jumlah penonton ya. Iya. Iya. Bukan karena kualitas. Mohon maaf sekali Jumbo, Mekamato masih lebih bagus, jauh. Iya. Ya meskipun genre jauh nggak bisa diperbanding, apple to apple sih. Iya. Cuma kalau kita ngomongin pure teknis, kalah. Kita masih kalah sama Malaysia. Oke. Tapi orang tuh selalu gara-gara jumlah penonton langsung udah kayak, wah kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak dapet. Lu goblok. Disney ini gua gimana cara ngomongnya, gua maki-maki nggak ada hak gimana tapi gua komen di sini as a pecinta film. Oh ya, sebelum mulai gua selalu ingetin ini podcast full spoiler, jadi kalau misalkan kalian mau nonton yang nggak spoiler, lu nonton ngelantur dulu aja karena sudah pasti itu. Iya, karena ini kan kita biasa kalau nge-podcast lu udah review di channel YouTube lu, dan ini kita spoilernya yang apa? Jadi masalah deh. Yang jadi masalah ini kan kita bahas kan agak bermasalah semua. Nah, biasanya kalau bermasalah ini sudah saya jabarkan semua plotnya. Karena gak ada yang bisa gue bahas lagi, bro. Plotnya begini doang. Gue bahas aja. Ya mungkin debat-debat dikit aja kali ya. Cuma buat Disney ini gue kasih tau buat Disney, stop lah agenda-agenda gak penting. Maksud gue gimana ya? Kayak nggak, kalau kita ngomongin Snow White deh, karena kita openingnya dari Snow White dulu ya, karena ini berhubungan sama film-film yang lain gitu. Kita opening dari Snow White. Cukup lah. Gue jujur aja nggak ada masalah dengan kesetaraan gender. Dengan feminisme nggak ada masalah segala macam. Gue juga orangnya nggak patriarki gimana. Jadi gue soal isu-isu kayak gitu ya udahlah. Gue di society kita terjadi gitu. Tapi ya cukup di society kita gitu, maksud gue. Lama-lama kalau lu masukin ke budaya kayak film, annoying anjing. Gue kayak astagfirullah. Nih gue kasih tau ya, Snow White itu tahun 1937 kan. Snow White kan dia ya, si animasinya ya. Rachel Zegler kan bilang ini bukan 1937 lagi nih. Udah modern sekarang. Ini Abizar juga dia tiba-tiba enggak, dia original sebenarnya, dia original kan. Iya. Dia sebelum bisnis proposal Snow White. Si Rachel tuh kontroversinya sebelum bisnis proposal. Iya, jauh sebelum Abizar berarti ya, kontroversi Abizar ya. Tapi gini, Snow White itu kita tahu zaman 1937 yang klasiknya adalah ini Snow White lemah lembut. Namanya juga Snow White, dia lahir di salju segala macam. Berarti kan ya kalau kita ngomongin warna kulit ya putih kayak seperti salju lah gitu. Terus habis itu dia anak yang lemah sehingga kita iba dengan si tokoh utama, kita iba. Kalau lu bikin doi itu gimana ya, tidak lemah gitu, maksudnya dalam tanda kutip punya prinsip apa segala macam. Gimana kita mau iba anjing, maksudnya nonton Snow White jadi gak iba. Maksudnya kita jadi gak respect sama penjahatnya, kita jadi gak respect sama jalan ceritanya gitu. Ya, karena memang cerita aslinya tidak ditujukan untuk era modern. Masalahnya itu kan. Nah gini, sebenarnya aku ada kontra sedikit sama Bang Kemal. Maksudnya pemikiran Bang Kemal tadi aku masuk akal. Cuman kalau aku ngelihatnya dari perspektif yang lain. Maksudnya feminisme yang aku tangkap itu kenapa aku permasalahkan? Karena nggak logik aja sama jalan ceritanya gitu, ngerti nggak sih? Lu sok-sokan pengen bikin ini di era modern, tapi ya cerita aslinya kan nggak begitu. Jadinya ada kontradiksi di situ. Gitu loh. Itu berkali-kali Disney lakuin itu. Kayak misalnya si Mulan kan aku udah berkali-kali bahas lah, ini banyak banget film-film Disney kayak gini semua gitu loh. Kayak Mulan kan, lu bayangin Mulan 98 saya tahu aku film animasi originalnya. Itu kan pesan moralnya mengenai apa? Inti cerita tentang Mulan feminisme kan? Iya. Emang feminisme udah. Iya pasti udah nggak tentang cewek dia tidak disepelekan sama orang tuanya. Iya, bukan tidak disepelekan, maksudnya sama zamannya. Iya, sama zamannya. Karena maksudnya kayak kalau lu perang ya cewek nggak boleh ikut perang, ya harus cowok. Iya, ya benar. Itu feminisme banget, kurang apa? Gitu loh. Jadi kalau misalnya lu ketiplok nih pakai versi animasinya, ya udah feminisme juga, SJW udah seneng juga. Kenapa lu harus ganti si Mulan ini jadi punya Ci kan? Lu tau gak sih? Nggak nonton ya? Nonton. Tapi yang Mulan live action gue nggak nonton karena gue takut kecewa. Dari kecil ya, jadi opening film ya, dia pas masih kecil udah punya super power ya, udah punya Ci, punya super power. Kayak apa sih? Nggak jelas kan? Terus tambahin lagi kan yang ada penyihir, misalnya kayak penyihir yang bisa berubah jadi elang, kan itu nggak ada di
animasinya? Nggak ada. Nggak, buat apa? Penyihir juga nggak ada gunanya. Itu penyihir kalau misalnya tiba-tiba di akhir film jadi ayam bekakak, gue juga nggak peduli. nggak ada penting buat cerita gitu. Buat dia bener-bener literally cuman ditujukan buat ngasih satu dialog kalau misalnya kayak, oh cewek bisa nih. Kayak buat apa lu tambahin dialog itu gitu loh. Itu Disney selalu kayak gitu berkali-kali. Kayak, nah kayak di film ini Snow White ya. Si ini kan kayak ya pertama kontradiksi mengenai logikanya. Gue juga udah bahas ini kan. Gue bahas masalah kayak yang cerminnya si Ratu itu. Ya kan? Kalau misalnya di original animasinya ya udah emang kita ngomongin pure kecantikan. Iya, iya benar. Iya kan? Ya udah kalau misalnya kayak Mirror Mirror on the Wall ya, who is the fairest of them all gitu, yang paling cantik siapa? Oh si Snow White. Ya emang secara looks yang paling cantik dia. Simple, sederhana. Dan dari situ anak-anak akan belajar, wah iya dia cantik. Tapi kelakuannya juga sama binatang, sama kurcaci. Lebih baik juga ya. Lebih baik hati ya. Sekarang sok-sokan dirubah kan, cerminnya dirubah. Jadi ngomongnya kayak yang paling cantik Snow White karena kebaikan hatinya. What the hell? Kenapa jadi kebaikan hati? Dari awal kan soalnya gini loh. Di awal adegannya si ratunya nanya cerminnya, siapa yang paling cantik? Dia bilang si ratunya yang paling cantik kan. Emang hatinya baik? Kan enggak. Kan standar ganda. Iya, itu harusnya bener. Kalau baik ya lu juga baik gitu kan. Itu kayak begitu-begitu tuh. Kayak gak jelas. Ceritanya jadi diacak-adul karena apa? Dia menyesuaikan dengan perspektif masa kini yang gak sesuai sama sekali sama cerita zaman dulu. Gak bisa, menurut gua gak bisa gitu loh. Dan cowoknya dibikin bukan jadi kayak pangeran tapi jadi sahabat. Itu aneh banget. Jadi kayak teman berteman gitu ya. Maksudnya tidak boleh ada patriarki, tetap kayak ditekan dulu nih cowok tetap sama rata. Ditekan dulu sama rata lu sama kita gitu. Itu berkali-kali gue tuh terima komentar di TikTok, paling baik TikTok lah. Orang-orang sok pintar biasa di TikTok lah gitu. Yang komen-komen di gua gitu. Bang, maksud lu feminisme apa sih? Ya emang kenapa sih masalah feminisme? Ini bukan masalah feminismenya. Lah, lagi-lagi Mulan animasi dulu feminisme kan? Gak ada masalah, bagus banget filmnya. Anjir itu legend man, gold man, Mulan. Yang masalah bukan feminismenya, tapi feminisme yang dipaksakan sehingga ceritanya hancur. Cowoknya malah diturunkan serendah-rendahnya derajat cowok gitu. Jadi perampok ya kan, maling di gitu. Aladdin kan. Apa gunanya cowok di Aladdin? Si Aladdin judulnya Aladdin mending ganti jadi Jasmine aja kan. Enggak ada guna Aladdin di Jasmine. Enggak ada tempelan doang jadi. Maling doang ya. Iya, maksudnya kan itu jelas-jelas pangeran ini harus ada sosok pangeran karena nanti kan dia harus mencium si Snow White kan. Ada perannya gitu, ada magisnya gitu, kayak pangeran ganteng, orang kaya, bos segala macam, pangeran lah gitu. Mencium Snow White yang tadinya sebenarnya keturunan raja tapi diasingkan kan? dianggap kayak rendahan. Bukan, dia dianggap rendahan gitu. Dicium ternyata dia anak artinya raja. Support gitu kan. Support kan. Nah, ini kenapa perampok mencium Snow White? Gak ada gunanya itu. Demi Snow White datang sendiri ke istana bareng warga. Gak ada guna. Pakai kerudung lagi ini. Satu kayak ini Red Hood itu kan, dia jalan sendiri warganya ngikutin semua. Udah mati gue, gila, rubah cerita bos. Kalau rubah cerita jangan Snow White bos, jangan cerita aja bos. Iya, mending lu bikin cerita yang baru kayak gini. Kenapa harus pakai nama Snow White? Iya, sama kayak serial yang lagi rame, serial Harry Potter kan dibikin serial. Severus Snape-nya kan kulit hitam. Itu gua angkat tangan. Iya, masa Snape ikan komen, mungkin kata netizen, Snape-nya mungkin kena potion apa jadi kayak jadi berubah. Aja gitu itu rasis banget tadi. Iya, tapi itu gila sih maksud gua. Maksudnya kok bisa kayak agenda Snow White, jelas-jelas kita mencintai Snow White dengan original ceritanya. Lu zaman kesekarangin gitu. Iya. Kan enggak kayak gitu dong. Terus nanti ada yang komen kayak ya udah kalau sama Persis pasti bosan. Gua nggak minta sama Persis juga. Kita nggak ada yang mau sama Persis juga. Harus ada. Ya kan kalau live action pasti ada format yang berubah. Plot detail tuh kecil-kecil pasti ada yang berubah. Nggak masalah. Bukan inti ceritanya yang dirubah, anjing. Esensi cerita dirubah. Bahkan karakter Snow White-nya, maksudnya kan Snow White itu kan lemah lembut dan kita jadi iba itu loh. Iya. Ini kan jadi kayak ada apa ya? Bahkan dibikin kayak apa ya, kayak gini misalkan yang contoh yang waktu yang ngerampok kan si cowoknya ngerampok ketahuan sama Snow White kan, kamu mau ngapain, kamu mau ngerampok gini terus habis itu pas coba ngomong ke raja ratu kamu siapa tahu bisa dimaafin gini kan, terus dia ngomong sama Gal Gadot kan, tolong maafin lah nih cowok kan, maksud gua kan lu jadi punya
semacam power bahwa lu bisa menghentikan perampok ini, si cowok ini untuk mungkin dieksekusi mati atau enggak yang tadi akhirnya dihukum ke depan terus dia lepasin, dia cabut kan. Jadinya mau ada cewek punya power nih untuk bisa menghentikan perampok apa segala macam. Itu aja kan udah kayak lah gue ngapain iba sama lu punya kekuasaan, misalnya lu punya sedikit kekuasaan yang bisa ngerubah itu semua gitu kan, jadi nggak iba juga. Maksudnya dari awal pun yang gue notice di awal, cuman awalnya gue nggak masalahin, yaitu adalah interaksi antara si Evil Queen sama Snow White ini. Perhatiin nggak, maksudnya dialog mereka itu kayak nggak ada yang apa ya, nggak ada strata yang jauh, maksudnya kayak nggak dijahatin banget juga. Iya kan, maksudnya kayak kalau yang animasi kan wah anjing ini Evil Queen bangsat banget kan. Gila ngeri gitu, jadi takut kan anak kecil. Snow White-nya juga kayak rendah, kayak lemah gitu. Itu ini diskusi literally semuanya sih emang. Gue nggak tahu apa masalah gini loh. Gue nggak pernah paham. Oke, kalau misalnya emang mereka pengen bikin SJW ini seneng. Tapi kalau kita perhatikan komparasinya gitu, perbandingan rasio antara penonton SJW sama penonton yang kayak kita nih yang kritis, banyakan yang kritis. Buktinya Snow White rugi 115 juta US dollar. IMDb 1.7 ratingnya, berarti kan itu keparahan. Tapi itu literally kayak Abizar sumpah. Iya, parah kayak Abizar, bener-bener Abizar ya. Emang maksudnya gue juga maksudnya kayak harusnya nggak separah itu. Maksudnya kalau secara logika, aku aja kalau di review aku kemarin kasih 4-an lah. Masih ada 4 lah. Enggak 1 juga sih. Enggak 1, cuman maksudnya itu efeknya kan. Si Rachel Zegler efeknya di Abizar begitu kan. Ya sama Bis Proposal juga enggak sejelek itu sebenarnya. Iya, tapi karena efek ya netizen kan biasa kan. Lagi bangsat nih cewek. 1,7. Tapi gue respect loh sama Rachel Zegler, dia bela Palestina loh. Itu kan gue respect tuh. Gue dari situ gue respect tuh dari hal itunya tuh. Ya kalau aku sih sebenarnya ya kalau itu ya itu harusnya hal yang paling normal untuk dilakukan. Justru kan ya kalau bela Palestina menurut aku udah bukan hal yang kayak harus di gimana gembar-gembor gitu. Ya itu udah harusnya kalau peduli kemanusiaan kalau peduli kemanusiaan harusnya gitu. Jadi menurut aku nggak masalah. Cuman kalau aku lebih respect sama Rachel itu actingnya bagus. Ya sebenarnya actingnya bagus aja. Iya. Suaranya juga bagus banget. Iya. Aku nonton Hunger Games The Ballad of the Songbirds and Snake itu kan yang sebelumnya. Kan dia sebelum di situ dulu. Iya. Bagus banget, nyanyi juga bagus. Jadi makanya pas dia jadi Snow White, orang masalah kulit coklat, aku nggak terlalu ada masalah di situ sebenarnya. Ya udah, semoga actingnya bagus, nyanyi bagus, that's it. Kalau gue agak bermasalah dikit, itu sama kayak gue lagi nonton ini apa yang si Ariel Little Mermaid. Gue agak bermasalah karena itu Disney itu dari zaman dulu udah ngebangun kita. Ini bukan gue rasis soal gimana ya, tapi apa yang ada di otak gue begitu Disney coba ya soal warna kulit bebas segala macam, akhirnya mengganggu sebuah klasikan itu, keklasikan masterpiece ini itu doang sih. Karena Rachel Zegler jelas-jelas kan kita udah tahu namanya aja Snow. Lahir ketika salju turun, karena kalau di komik kalau di cerita-cerita ya Disney yang bener ya, karena dia kulitnya seputih salju. Iya, jadi itu aja udah segitu kan. Nah, film animasinya Disney yang 1937 itu kan sebenarnya juga terinspirasi kan. Iya. Dia juga bukan yang pertama, sebenarnya dari cerita folklore Jerman. Iya. Nah, di folklore Jerman tuh emang jelas-jelas aslinya dikasih lihat, maksudnya dikasih tahu kulitnya tuh seputih salju, itu jelas gitu. Iya benar. Itu maksudnya jelas banget di situ. Nah, sedangkan ya di sini kan dirubah. Nah, kalau aku mungkin perspektifnya agak beda sama Bang Kemal sih. Iya. Nggak dibilang kontra juga, cuman kalau aku lebih nggak masalah gitu loh. Kayak Ariel yang kemarin, Little Mermaid. Little Mermaid. Aku tuh kayak di awal-awal pas trailer keluar, memang agak awalnya agak itu tetap ada karena shock kan, kena culture shock gitu. Awalnya begini kok jadi begini, kena culture shock. Cuman suaranya bagus pas di trailer, jadi kayak oke, yang penting kalau aku gitu, acting bagus, fine. Kalau aku gitu. Makanya kalau Little Mermaid menurut aku masih jauh lebih bagus daripada Snow White kalau aku. Oh iya Little Mermaid lebih bagus ya. Kan? Snow White gue kalau ini emang kayak paling hancur film Disney Princess. Iya, ini paling hancur, padahal sebenarnya kalau secara klasik orang lebih tahu Snow White ketimbang Little Mermaid. Oh iya. Kan lebih worldwide Snow White lebih gitu. Klasik. Semua Snow White lebih klasik ketimbang Little. Makanya Snow White itu gagal banget. Tapi kalau ngomongin soal suara yang bagus daripada Rachel Zegler atau yang Little Mermaid, gue lebih bagus suara Jumo. Nyambungnya begitu apa? Jelek banget ya. Enggak.
agak jujur agak kaget sebenarnya. Agak kaget ya. Karena kan Jumbo juga nyanyi kan. Jumbo kan juga ada nyanyi Dan gue udah saking bagusnya suara Jumbo, gue kaget. Oh bisa nyanyi loh nih anak ternyata dari awal. Bagus, tapi suara bagus. Iya suara kan tadi kan soalnya benang merahnya lagi nyanyi nih. Makanya kan masuk ke Jumbonya kasar gitu ya. Jelek. Ya, tapi soalnya kalau Disney apalagi mau dibahas sudah hancur aja. Gue bahkan gue pernah berantem sama orang gara-gara waktu Lion King aja. Waktu Lion King ini soalnya ngomongin dalam tanda kutip nyanyi ya. Kan Beyonce kan jadi si siapa? Jadi ya kan itu yang di Lion King live action kan Beyonce yang jadi si siapa namanya? Lupa gue nama karakter ceweknya. Itu aja gue kan kalau lagu-lagu yang kayak dari Lion King apa segala macam itu kan memang kita suka Aladdin, kita tuh suka pattern nyanyi Disney tuh ya udah begitu. Tapi Beyonce masuk ke Lion King, dia ngerubah lagu kayak mainin vibra gitu-gitu. Gua ngerusak esensi Disney gua di otak gua. Itu juga gua pernah debat sama orang. Nggak bisa Beyonce, gua bilang. Beyonce terlalu bagus nyanyinya. Justru kita butuh nyanyi kayak Aladdin, kayak yang The Whole New World, nggak The Whole New World. Gue nggak butuh gitu. Kalau nonton Disney ya, kita cuma butuh The Whole New World. Udah lurus aja karena kan aslinya begitu kan. Makanya Speechless juga agak kurang enak tuh masuk di situ. Tahu nggak lagu Speechlessnya si Naomi Scott kan? Itu juga Naomi Scott. Aslinya kan nggak ada Speechless. Iya nggak ada aslinya. Nah makanya gue ke Disney tuh kalau lagu-lagu dari Disney gue mencintai itunya nada-nada kayak gitunya. Nah begitu Beyonce kan dia yang The Whole New World begitu jadi Beyonce aja gitu lah intinya. Nah gue cukup protes dengan itu. Tapi kalau lu nggak tahu, maksudnya lu terganggu atau enggak soal? Aku kalau itu nggak terlalu sebenarnya. Lagi-lagi aku ke fundamentalnya, bener-bener ke esensinya. Lu kalau rubah esensi udahlah fatal lah, fuck up lah. Ya kalau nyanyi nggak ada masalah ya. Nggak terlalu masalah. Yang penting bagus aja suaranya kalau aku gitu sih. Iya, tapi gue kalau animasi kan lu kayaknya kalau gue perhatiin lu kalau soal CGI dan animasi lumayan cukup inilah kritis gitu. Animasi Lion King jelek dong kalau menurut lo. Karena kan kalau menurut lu jelek gak animasi Lion King? Karena kan yang 1994 yang bukan yang ini yang live action. Oh bangke. Iya, ya bukan 1994 tuh legend udah. Oke. Yang live action kan karena singa ini nggak ada ekspresinya. Karena lu pas ngomongin Jumbo lu bilang Jumbo tuh berhasil karena ekspresinya ada gitu. Lion King menurut lu gagal dong secara animasi live action ya? Iya, itu yang memang aku sempat bahas lagi di review Mufasa kemarin. Kan ada filmnya? Iya, Mufasa. Enggak nonton loh. Kecewa. Males gua. Mufasa ini menurut aku ada peningkatan di situ. Kayaknya Disney ngedengerin netizen sih. Ngedengerin masalah CGI ini, ekspresi singa ya. Iya, menurut aku mereka sangat-sangat mendengarkan sehingga di Mufasa sangat diperbaikin. Kerasa banget. Dari singa kecilnya, singa dewasa, penjahatnya, mimiknya bener-bener udah lebih berasa. Karena ini yang selalu aku masan, lu bisa bikin film The Jungle Book dulu, yang live action. Itu bagus banget. Bagheera, panternya, beruangnya, Baloo, ada ekspresi semua ya. Shere Khan, kayak hidup banget gitu loh. Iya. Tanpa menghilangkan rasa live actionnya. Hewannya tetap real, tapi ekspresi tetap kita bisa rasakan. Nah itu yang aku maksud dengan mikro ekspresi. Itu baru aku potong lagi biasa karena aku udah bahas review Jumbo nih. Aku klip biasa di shorts kan. Biasalah ada orang-orang lagi tuh yang nggak nonton review video panjang, cuma nonton shorts doang gitu kan. Ngapain sih bahas mikro ekspresi? Ini jelas-jelas konteksnya sedang membahas masalah kayak orang tuh mendewa-dewakan Jumbo. Maksudnya kayak terlalu gila sama Jumbo tanpa ngelihat ya kita sebenarnya belum ada apa-apa aja dibandingkan luar. Iya. Nah ini yang kalau aku bahas kemarin di Mufasa itu diperbaikin. Nah kalau yang Lion King-an dulu yang 2019 literally ya National Geographic. Bener-bener singa yang udah lu ngapain nonton film Disney film Disney live action kan? Udah nontonnya Animal Planet nontonnya ya kan? Itu enggak ada ekspresinya. Iya enggak ada. Soalnya yang itu yang apa ya? Kalau misalnya dari 1994 animasi yang 2 dimensi itu kan kenapa bisa sebagus itu? Orang tuh masih mempertanyakan kenapa menurut aku animasi terbaik sepanjang masa itu Lion King. Orang tuh gak pernah paham sama pemikiran aku gitu. Orang pasti anak-anak zaman sekarang bilangnya Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya kan orang pasti mikir gitu. Atau yang ya film-film animasi yang zaman sekarang yang baru lah. Tapi buat aku tetap 1994 tuh sampai sekarang kalau bisa mau nonton 1000 kali pun gak mati gitu loh. Karena cuman 2 dimensi tapi ekspresifnya tuh bener-bener Simba kecil di dolly zoom ngelihat ada ratusan binatang lari terus kena shock itu kayak panik juga gitu loh.
papanya mati, Mufasa mati, itu nangis, sedih banget gitu loh. Sedih banget. Terus si Scar dengan lagunya, gila, yang marching kayak ala-alanya Hitler gitu kan, yang Nazi gitu, yang dibikin berbaris. Sekarang Gal Gadot kemarin nyanyi-nyanyi, aduh, Gal Gadot lagi actingnya, aduh ya Allah. Itu maksudnya animasi 2 dimensi pun dengan ekspresi, itu namanya mikro ekspresi gitu loh. Kita bisa ngerasain emosi secara luar biasa. Gitu. Iya, makanya di Jumbo lu sempat bahas itu soal mikro ekspresi ya. Karena memang di karakter Jumbo tuh mungkin berhasil tapi tidak di Mae dan di Nurman karena mungkin kerasa nggak itu Bang Kemal? Ya lu kerasa kan? Maksudnya yang gerak-geraknya tuh kayak Nurman sama Maya lebih minim budget. Iya, kerasa kan? Kerasa beda sama si Don kan kayaknya lebih ekspresif gitu ya. Walaupun sebenarnya ini pembahasan juga kan Jumbo tuh digarap 5 tahun. Nah ini kekhawatiran gue juga karena gue nggak tahu, harusnya gue bisa ngobrolin sama Rian ya, tapi gini gue bahas sama lu dulu. 5 tahun ini mungkin concern mereka itu adalah ke ekspresi mikro ekspresi tadi dan gimana caranya bikin animasi terbaik untuk Indonesia gitu. Itunya berhasil. Kalau menurut itunya berhasil banget gitu. Banget. Nah tapi 5 tahun itu kayaknya tidak menggarap cerita dengan baik. Jadi ada banyak plot hole yang menurut gue, iya, gue nggak tahu ya, maksudnya kalau secara animasi udah ini animasi terbaik lah. Kalau Gita Wirjawan di Twitter membandingkan ini sama Toy Story, yang pengerjaan Toy Story pertama itu selama 4 tahun. Jangan jauh. Nah masalahnya adalah Toy Story itu gila, itu ceritanya terlalu bagus gitu. Damn, goat man. Iya, itu goat. Nah makanya kalau dibandingin Jumbo itu menurut gue kekurangannya hanya di cerita doang. Karena waktu Rian promo di podcast gue, dia juga bilang dia meng-hire DOP bener, dia meng-hire orang wardrobe bener, bahkan untuk semuanya dia mau orang-orang film yang ngerjain ini gitu. Nah tapi concernnya di visual doang ya. Iya, jadinya concernnya gue nangkapnya selama nonton Jumbo, visual lu top notch, pergerakan kameranya juga berasa banget kayak nonton film. Kostum yang lu bilang pakai wardrobe bener gitu-gitu. Bahkan even lagu lu bagus, lagu-lagu lu. Tapi ceritanya, karena balik lagi visual yang bahkan ada beberapa hal yang cerita lu bagus, visual lu biasa aja, ketolong loh. Malah ya, makanya aku bilang kalau misalnya film itu kan selalu dibagi jadi plot, visual, audio. Yang paling penting plot. Iya, itu definitely dulu. plot. Karena kalau visual lu burik misalnya, plotnya bagus, lu masih bisa tersentuh. Iya benar. Kan? Daripada visualnya bagus, ceritanya. Jadi gue selama film, mungkin karena kalau gue kan kalau lu animasi CGI mungkin lu ahlinya lah, lebih kayak paham. Gue nggak terlalu paham soal animasi mikro ekspresi. Tapi kan secara storytelling, penceritaan gue agak paham karena kan gue sempat kuliah di kayak gitu kan. Jadi ketika gue nonton, concern gue udah nggak di visual. Tapi kok gini sih? Contoh simple. Don kan intinya buku ini harus diambil sama Atta kan. Yang jatuh cuma Don doang. Sementara Mae sama Nurman kan berdiri tetap, nggak dipukul sama Atta. Maksudnya nggak sampai jatuh. Bisa loh Nurman sama Mae ini ngepung, mereka 3 lawan 1, bisa loh dia megang. Yang hal-hal seperti ininya. Iya, karena kan buktinya Nurman sama Mae megang ke kaki Pak Kades bingung loh. Weh, Pak Kades kan lebih besar daripada Atta. Kalau masalah ini kayaknya aku juga beda nih perspektif sama Bang Kemal. Kalau kali ini aku lebih pro ke Jumbo karena menurut aku untuk genrenya yang menurut aku memang ini sangat anak-anak banget sih. Jadi jangan dibikin berantem bertiga, 3 lawan 1. Bukan, gitu. Maksudnya hal-hal kecil kayak begini aku nggak terlalu permasalahan lagi. Aku bakal tutup mata. Karena ini bener-bener anak-anak banget. Jadi kita kasih gini, level tier dalam film animasi untuk anak-anak pun ada tiernya. Nggak cuman anak-anak, remaja, dewasa, enggak gitu. Anak-anak pun ada tiernya lagi. Ya contoh, misalnya kita nonton film Lion King sama nonton Sofia the First. Itu loh mas aku. Kayak Sofia the First, lu bodo amat mau cerita kayak apa, tolol banget. Ya udah, emang anak-anak. Bener-bener anak-anak banget. Nah, aku ngerasa Jumbo memang di level yang seperti itu. Nah, cuma ada kontradiksinya. Yang aku masalah bukan di situ. Kecil-kecil memang anak-anak. Yang jadi masalah ada satu plot mengenai antagonis yang tidak untuk anak-anak. Nah iya kan, makanya kan jadi positioning nih. Karena kan Rian tuh waktu promo dia bilang ini tuh bisa ditonton oleh segala umur mal, karena buat yang anak kecil ini untuk anak kecil, tapi untuk orang dewasa mengingatkan sama perasaan kita ketika kita membangkitkan ke anak kecilan kita. Itu nggak masalah. Itu nggak ada masalah. Nah sehingga gue memposisikan diri, ya gue nonton bukan sebagai anak kecil, gue nonton sebagai orang dewasa. Jadi sini tuh mengganggu gue, tim. Kok bisa? Norman Mae pegang kaki Pak Kades badannya gede banget, kagak bisa gerak tuh Pak Kades. Lah Atta
Atta itu satu orang kecil dong, berantem juga kagak jago-jago banget. Lu megang 2 tangan juga, Norman megang tangan kiri, Maya megang tangan kanan. Jumbo ngambil bukunya kan bisa. Ya kan berarti kan Rian mau ya udah buku ini diambil deh, yang penting karena buku ini kalau buku ini nggak diambil nggak jalan nih cerita. Akhirnya gitu sederhana aja karena kan cuma Jumbo yang jatuh. Atau Norman mainnya kan berdiri di sebelah. Oh iya sebenarnya aku agak gimana juga pas di bagian situ. Iya kan jadi lu bisa kok stop Atta, kenapa lu nggak ambil tuh buku gitu. Itu aku ada perasaan ini juga sih sebenarnya. Iya. Ya, cuman at the end of the day kayak ya udah lu normalin. Ya, Oke. Kalau gue agak terganggu karena sekali lagi gue memposisikan sebagai orang dewasa bukan anak kecil. Karena gue nonton sama bini gue kan gitu. Terus habis itu yang kedua hantu, kehadiran hantu. Nah, itu hantu itu ternyata kita baru tahu dia kuat kan. Karena dia bisa yang buku di shoot gitu kan buat yang terakhir-terakhir tuh ending-ending. Kalau si hantu Mary ini kuat, ngapain dia minta tolong sama yang lemah kayak Jumbo? Maksudnya dia bisa menyelesaikan sendiri, dia bisa samperin tuh Pak Kades, dia bisa samperin sendiri, dia bisa menghancurkan sendiri Pak Kades tanpa bantuan Jumbo. Kalau tujuannya adalah hantu ini dihadirkan supaya BCL sama Ariel ada di ending. Kan jadi kayak dipaksain gitu loh, kayak kenapa sih, atau enggak ada plot twist, Mary ternyata teman si nenek gitu. Nah jadi kan kayak gue terlalu mana kan si Mary itu membantu si Jumbo ketika lomba 17-an panjat pinang kan dia ngebantu. Itu kan kayak kalau gue perspektif gue kayak ngajarin anak kecil lu harus dibantu makhluk gaib supaya lu bisa sukses di kehidupan nyata. Jujur pas bagian si Jumbo di sliding ke atas itu emang ada sedikit slightly bener-bener. Maksudnya pemikiran Bang Kemal di sini aku selalu ada pas lagi nonton tuh ada, cuman entah kenapa mungkin ya karena karena film anak kecil. Iya, jadi aku nggak filter kayak oke udahlah gitu loh. Iya, kalau gue nggak jadinya nggak itu, jadi agak keganggu banget ya. Maksud gue ternyata ya kan kita kan dia kan kayak gitu banget kayak kita akan maksudnya kenapa gue bilang itu agak terganggu kalau lu memposisikan sebagai film anak kecil, tapi kalau gue merasa terganggu karena isu yang dibawa di film tuh terlalu dewasa. Broken home. Terus habis itu ditinggal orang tuanya, meninggal kecelakaan. Belum lagi soal si kakaknya Atta ini kan orang susah kayak gitu-gitu. Si Pak Kades harus menggeser kuburan istrinya. Nah itu yang paling parah sebenarnya. Iya, jadi kan isu-isu ini tuh isu yang tidak dekat sama anak kecil. Mungkin broken home-nya oke dekat, tapi menggeser kuburan. Ya itu emang paling parah, makanya fatalnya tuh di antagonis sebenarnya. Itu gak perlu sama sekali sih. Ya iya kan? Itu bener-bener gak perlu. Untuk bikin jembatan layang, anak kecil mana peduli geser kuburan bangun jembatan layang. Aku gak paham. Sorry Bang Rian kalau lagi nonton ini. Iya Rian ya, buat Rian kayak temenan gue. Iya maksudnya kayak aku kalau misalnya jadi sutradara, aku gak akan pernah bisa terpikirkan mengenai kuburan. Kalau lagi garap, iya kan? Sama, iya. Kenapa bisa kepikiran itu? Mungkin aku prediksi Bang Rian mungkin mikir pengen yang beda. Mungkin kalau pakai plot yang lain jadinya mainstream gitu mungkin. Ya mungkin. Iya. Cuman gak kepikiran, gak masuk. Bahkan kalau gue antagonis tadinya gue pikir cukup di Atta. Nah itu. Iya kan? Harusnya. Kalau film anak kecil ya di Atta aja udah. Ih bagus banget kalau di Atta doang. Iya, tapi kan Atta juga ternyata bukan villain yang gimana-gimana. Justru bagus banget kan. Nah justru Pak Kades nih. Ini kalau belum nonton spoiler garis keras nih. Iya. Tapi Pak Kades ini yang mengganggu gue dari awal. Itulah yang gue memposisikan diri. Rian ini mau bawa gue kemana sih? Lu mau gue tadi pola pikir lu, yaudah film anak kecil, kesalahan-kesalahan lu gue biarin aja, atau lu membawa gue lu penonton dewasa harus bisa menikmati juga. Ya gue bermasalah makanya sama Mary, gue bermasalah sama buku itu gue bermasalah sama Pak Kades. Ini yang kita masih perlu belajar dari Disney lagi-lagi. Iya. Dari Disney maksudnya kayak orang-orang selalu sekarang orang alergi Disney, lu nggak tahu aja Disney dulu sedewa apa gitu loh. Dewa banget dulu ya. Dulu Disney ya Pixar tuh hampir semua film Pixar itu baru the real film yang bisa ditonton anak-anak sama dewasa mau sampai kapanpun. Iya. Gue mau kakek-kakek kalau gue nonton Finding Nemo masih nangis gue. Ya, nonton Toy Story 3 masih nangis. Nonton apa Inside Out sedih masih nangis mau sampai kakek-kakek tapi anak-anak masih sangat paham. Nah itu yang awalnya aku expect karena Jumbo itu kan sebenarnya aku udah diundang sama Visinema tuh. Aku nonton di JAV sebenarnya kan. Iya lu cerita di Jogja 12 menit pertama. Iya 12 menit pertama. Makanya 12 menit pertama aduh bagus banget. Iya bagus itu. Bagus banget kayak pas pertama kali aku nonton ini scene di kamar itu ya. Aduh ini Indonesia itu. Man. Itu perasaan aku pertama kali tuh pas nonton. Yeah. Tapi
lead pas siapa namanya si Mary ini masuk. Nah udah hancur tuh. Padahal keren kan awal-awal rambutnya goyang animasi Indonesia rambut bisa goyang. Kenapa harus keren? hantu? Kenapa? Iya itu dia. Kan berarti kan dia mau memasukkan culture Indonesia banget. Percaya mistis, percaya hantu. Iya kan berarti kan ke arah situ. Kan kalau orang bule gak mungkin ada soal kita percaya sama hantu. Tapi kan maksudnya tetap memasukkan tingkat horornya karena kan orang-orang Indonesia suka sama horor kan. Iya kan jadi terganggu kan makanya gua. Kalau misalnya memasukkan unsur mistis karena budaya lokal ya. Aku harap itu bukan alasan yang di kepalanya Bang Rian. Iya, karena menurut aku kalau misalnya itu bener-bener yang dipikirin Bang Rian itu agak tolol sih. Mohon maaf Bang Rian. Semoga bukan itu. Karena enggak masuk. Maksudnya kayak ya semoga itu ini kita doang ya. Ya pemikiran asumsi kita. lah. Harusnya nggak mungkin lah Bang Rian sepintar itu mikir film anak-anak animasi harus masukin budaya mistis. Enggak mungkin. Dan kalau asumsi gue juga mungkin juga berhubungan sama ya supaya endingnya si BCL sama Ariel bisa keluar bapaknya. Mungkin. Jadi supaya ada sedih-sedihan kayak gitu kan. Dan jadi, ada nuansa fantasi lah. Iya nuansa lagi-lagi soal kartun kan nggak ada dunianya maksudnya. Tapi kan gue agak tadi kan kita sounding asumsi gue adalah ini menghadirkan mistis karena orang Indonesia suka mistis misalkan gitu supaya deket lah sama kebudayaan kita ya. Tapi masalahnya adalah Jumbo itu kalau gue lihat dari awal di set serealistis mungkin. Serealis mungkin. Sehingga ketika ada obrolan dengan hantu, lu mau bikin Casper nih, ya kan? Lu mau bikin Casper, apa lu mau bikin kayak apa ya kalau yang realis Upin banget Ipin ya? kali. Upin Ipin. Nah, lu mau bikin Upin Ipin apa Casper? Kan nggak bisa. Walaupun bisa. Upin Ipin adalah ngobrol-ngobrol gaib-gaibnya kalau nggak salah ada beberapa episode yang kayak gitu. Ya, tapi kan esensinya adalah Upin Ipin realita. Ya Casper ya udah lu bisa ngobrol sama makhluk halus, lu bisa ngobrol sama hantu. Ya kalau lu mau bikin kayak Casper, Mary, ya udah posisi kita nggak akan. Betul. Oh ini dunia nyata ya. Betul. Gitu. Makanya itu yang aku sebenarnya aku kan sempat review tuh kan. Iya. Nggak tahu Bang Kemal setuju sama pendapat aku nggak? Kalau aku lebih ngerasa taruh openingnya itu fantasi dulu. Nah iya. Lebih make sense nggak? Lebih make sense. Lebih make sense kan? Iya. Fantasi karena kita udah di build up dulu. Oke, positioningnya ini fantasi. Iya. Nah jadi ketika si Mary masuk kayak nggak tahu ya perasaan Bang Kemal apa. Karena aku literally ketika si Mary muncul di satu ruangan kayak ngantuk. Langsung ngantuk langsung aku. Ya, kerasa langsung. Kerasa kayak ini mah film. Langsung gitu. Iya, awalnya iya. Kayak karena di awal tuh udah bagus build up-nya iya. Apalagi aku lupa ya. Pas Ata ngobrol sama kakaknya itu sebelum Mary muncul atau sudah ya? Yang mana nih yang lagi makan? Iya, yang lagi. Kayaknya Mary udah muncul lah itu. Udah muncul. Oh enggak, belum. Yang radio. Belum. Nah, itu dia. Itu kan belum. Kayak pas aku masuk ke subplotnya Ata. Iya. Wah, bagus banget. Bagus banget Ata. Gile si Bang Rian kayak wah, Angga Yunanda tuh kakaknya ya. Di Disney aja tuh aku ya mungkin beda zaman, mungkin development story gitu. Ini yang aku apresiasi di awal film Jumbo. Karena di Disney, Pixar, villainnya udah begitu. Villainnya selalu kayak gitu plotnya. Memanusiakan villain, ya. Memanusiakan villain dan maksudnya villain tuh udah punya motivasi kenapa dia jadi jahat. Punya motivasi dan maksudnya jelas separasinya antara hero dan villain jelas. Hampir nggak ada film Pixar yang ada di ranah abu-abu. Mungkin di zaman sekarang lah ya. Tapi film 2000-an hampir nggak ada. Semuanya literally sampai kayak Lotso Hagenbear yang pink itu yang Toy Story 3. Itu pun tersakiti gitu. Lotso, maksudnya dia pure jahat juga gitu loh. Pure jahat karena tersakiti. Jelas. Separasinya jelas hero villain. Nah, di sini ketika Ata yang di awal ngebully Don, aku awal ngerasa wah ini mungkin ada berarti Don itu karakter kita nih, sedangkan Ata musuh kita. Tiba-tiba masuk ke subplot Ata, anjing kok gue jadi malah lebih benci sama si Don. Ya kan? Karena Don kaya. Ego banget kaya lagi nih. Kayak, nah itu keren banget pas masuk Ata. Kenapa harus ada Mary? Iya. Kenapa? Kan Don kayak Don NPD nih jangan-jangan gitu kan. Tapi begitu masuk Mary udah hilang tuh buyar gue semua. Tambah ke radio makin buyar gue. Pak Kades gusur kuburan. Allahu Akbar. Gue langsung takbir. Gue langsung kayak wah udah. Iya walaupun bini gue nangis ya. Maksudnya gue nonton samping bini gue tuh nangis sesegukan nonton Jumbo gitu. Nah gue tuh pengen nangis. Tapi karena itu ganggu akhirnya pas BCL Ariel muncul jadi nggak sedih, gue kayak kepikiran aduh. Makanya gini deh. Aku tuh jujur aku sempat tetesin air mata nonton Jumbo. Tapi ini bukan karena objektivitas, ini karena subjektivitas. Karena papa aku meninggal juga. Oh iya, oke. Jadi ketika ada aku lupa ya di dialog apa.
kayaknya antara si Don sama omanya kayaknya. Oh, ngobrolnya ya. Ngobrol itu kayaknya netes air mata. Yang soal buku, soal lagu, lagu itu, sama buku. Itu aku kayak aku netes itu. Kayak wah, itu entah kenapa tiba-tiba ada memori lagi dari masa lalu karena lagi-lagi orang yang paling aku sayang papa aku kan. Jadi masuk lagi nangis. Itu subjektif aku ya. Iya. Tapi lagi-lagi sebenarnya itu kan bisa dibawa terus tuh sampai ke klimaks tuh. Oh. Nah, tapi jujur yang di bagian Don dipeluk, sorry ya kalau misalnya bagian nangis ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau aku nggak nangis sama sekali. Ending ya berarti. Ending nggak nangis sama sekali. Karena kayak hampa. Kenapa hampa? Karena di awalnya begitu. Maksudnya kenapa harus ada plot mengenai villain antagonis yang nggak nyambung? Iya. Aku tahu, makanya aku pas ngebedah film ini, oh ini kayaknya ngambil moral keegoisannya. Oke. Si Pak Kades nih egois juga kan. Oke, semuanya harus sama kayak gue. Ini kan literally filosofi itu equality kan. Iya, lu semua harus sama kayak gue. Iya kan? Gue diginiin, lu diginiin juga. Itu oke. Tapi cuman ngambil dari satu keegoisan terus patah banget. Patah. Orang Mary pas ending juga pas Pak Kades scene ending menuju biar nanti mereka kebetulan keluar di pertunjukan supaya Pak Kades ngomong pakai mikrofon kan kayak gitu-gitu aja. Maksud gue itu kan Mary yang ngebantu tim Jumbo kan. Geng Jumbo kan Mary yang bantu. Itu aja udah janggal. Gue bilang lah Mary-nya kuat kok. Bisa loh dia ternyata menghancurkan Pak Kades sendirian untuk orang tuanya balik lagi gitu. Bisa maksud gue gitu. Itunya aja udah janggal. Gue udah kayak ini posisinya apa nih? Gue mau nonton sebagai anak kecil kah atau gue nonton sebagai orang dewasa? Dia enggak, apalagi ya kalau soalnya kan kalau visual memang. Nah itu ditambah visualnya jelek banget aku ngerasa yang pas hantu. Hancur banget, hancur parah loh ini. Iya, sorry hantu banget loh ini, aduh. Iya, ini pas hantu, aduh. Hancur parah. Maksudnya lagi-lagi nih anak-anak ya lagi-lagi kita support Jumbo pasti harus dong. Oh, kita harus. Gua apresiasi Jumbo. Ini kan kalau nggak ada Jumbo mungkin nggak ada film animasi yang lain. Oh iya, ini kita batu loncatan kita. Ini standar udah baru. Standar baru supaya orang lain. Oh, ternyata film animasi bisa loh 3 juta penonton ya kan. Sama satu lagi nih, ini yang masih ada banyak orang yang logikanya nggak nyampe juga nih. Orang tuh pas ketika tahu Jumbo ini sekarang atau udah 4 juta ya, lupa aku. Kayaknya kalau gua hari ini gua masih tahu 3 juta hampir 4 juta. Hampir 4 juta ya. Ya mau menuju 4 juta lah. Oke, terus semua orang aku lihat di komentar langsung kayak wah, ini baru di Indonesia nih. Gimana mau kalau di luar? Aku nggak nangkap itu sih. Karena menurut aku ya lu pahami dulu kenapa kita bisa ngalahin Mekamatonya Malaysia. Iya. Kenapa kita bisa ngalahin Boboiboynya Malaysia? Secara jumlah penonton ya? Iya. Iya. Bukan karena kualitas. Mohon maaf sekali Jumbo, Mekamato masih lebih bagus. Jauh. Iya. Ya meskipun genre jauh nggak bisa diperdanding, apple to apple sih. Iya. Cuma kalau kita ngomongin pure teknis, kalah. Kita masih kalah sama Malaysia. Oke. Tapi orang tuh selalu gara-gara jumlah penonton langsung udah kayak wah kita mah udah paling dewa nih, Malaysia nggak ada apa-apa. Lu goblok. Tolol banget lo beneran deh. Nggak lu bandingin aja jumlah populasi kita sama Malaysia berapa. Iya. Ayolah, masa logika kayak begini lu masih nggak nangkep. Iya kan jumlah rakyat kita lebih banyak. Ayolah, oke, film terlarisnya Malaysia mungkin sekarang Blood Brothers katanya ya yang lagi bagus banget dipuja-puja. Iya. Lu banding sama KKN kita, nggak lah apa-apanya Blood Brothers. KKN bro, nomor 1 bro. Tapi kualitasnya nggak bisa lalu cuman gara-gara jumlah penonton kayak orang, makanya itu orang Indonesia tuh nggak, logikanya nggak nyampe cuman gara-gara kita Indonesia. Ya memang populasi kita, justru itu adalah sebuah hal yang membuat kita harusnya lebih berpikir kritis lagi. Harusnya kita bisa lebih marah lagi. Harusnya kita bisa lebih emosi lagi. Harusnya kita lebih mikir lagi. Loh, penduduk kita sebegini banyak. Tapi kenapa Malaysia udah kayak begitu, kita baru begini? Kenapa kita baru Jumbo 1? Mereka bikin Mekamato, mereka bikin Upin Ipin, mereka bikin Dongeng Kancil, mereka bikin Boboiboy. Gila loh. Kayak Iya. What the hell man? Kayak lu malah kalau misalnya mikir Malaysia enggak ada apa, lu tolol sumpah. Lu mikir dulu gitu, kenapa kita baru di sini tahap ini? Itu yang bikin gue emosi. Maksudnya kenapa sih orang-orang tuh iya lagi support. Gue beli tiket Jumbo 2. Emang lu beli? Gue tanya lu. Aku nonton 2 kali loh. 2 kali ya Jumbo ya? Aku nonton 2 kali. Ya satu lagi sebenarnya sambil di awal ngerekam buat Minecraft dulu, reaction intro ngelantur. Intro Minecraft. Reaction. Karena Minecraft gila reactionnya kan. Iya. Ya cuma aku beli 2 tiket. Support artinya kan. Iya. Tapi kan justru kita harus semakin berkaca. Loh, kita punya potensi lebih gila dari Malaysia. Tapi kok baru Jumbo? Kok baru Jumbo? Itu masalahnya. Harusnya kita udah
Jumbo ke-5 nih, Jumbo ke-6 dan secara cerita, secara visual udah jauh lebih bagus lagi gitu. Budaya kita lebih kaya dari Malaysia kok. Iya, soalnya kalau kayak gitu Malaysia jumlah penonton. Lah, Neca menjadi paling laku di Cina. Ya jumlah penduduknya ya, jumlah kan. penduduk. Cina kan lu gila lah, apa? Sebelum si Neca ke global pun ya dia udah masuk ke ranking berapa itu kan? Iya, maksudnya kan kalau jumlah film animasi terlaris sepanjang masa di Indonesia gitu-gitu. Kalau dibanding sama Malaysia ya jumlah penonton kita jumlah rakyat kita jauh lebih banyak. Kalau Neca nggak bayangin Neca sekarang terlaris di Cina sepanjang masa. Iya penontonnya rakyatnya sebanyak itu. Dan mereka nonton Neca juga sama kayak kita loh, support loh. Jatuhnya kayak gue no support Neca karena Neca berhubungan sama culture kita, persis. Berhubungan sama sejarah historical, yin and yang segala macam gitu, persis lah gitu. Nah kalau mungkin ya kalau kita balikin misalkan kita bandingin Neca sama, walaupun nggak apple to apple juga ya. Karena Neca, Neca terlalu dewa lah. Jujur tapi gue nonton Neca ngantuk, nonton Jumbo gue bagus, gue suka nonton Neca. Karena pertama gue nggak nonton Neca 1, yang kedua ngomong nggak cepet banget. Jadi gue baca teks sama lihat visual capek ya. Cincong. Iya itu, enggak gue bener-bener capek gue baca teks, tapi gue harus menikmati kemegahan visual Neca. Jadi itu membuat otak gue lumayan meledak ya. Masalah utama di situ. Iya, tapi kalau Jumbo sendiri, mungkin kalau kita banding sama Neca tuh mengambil culture Cina banget, yin and yang segala macam. Jadi cerita-cerita historical China tentang dewa-dewa dia masukin semua di situ kan. Nah, kembali lagi soal Mary yang mungkin ya kita nggak tahu Rian Adrian dimaksudnya apa masukkan Mary. Mungkin tadi yang kita bilang asumsi kita ya mungkin karena Indonesia deket sama mistis, bisa ngomong sama hantu segala macam. Jadi kita masukkan unsur ya misalnya kita kayak Sarah Wijayanto katanya bisa berkomunikasi. Siapa namanya yang Saraswati? Risa Saraswati. Jadi mungkin Jumbo bisa nih berinteraksi sama hal yang tidak terlihat, sixth sense segala macam. Ya mungkin ya kita kayak gitu. Setiap film-film Malaysia mungkin memasukkan unsur yin and yang ada, mistis ada gitu. Ya, tapi lagi-lagi Neca tuh positioningnya jelas. Ya kan? Ya itu dia. Kan udah jelas fantasy nih. Jelas. Emang dan absurdnya jelas. Ya. Abstraknya jelas. Ini yang berkali-kali aku juga bahas. Karena belakangan ini entah kenapa aku ngerasa kayak metanya lagi. Ngerasa gak sih meta film zaman sekarang surrealis semua. Iya surrealisme ya. Rasanya surrealis gitu, kayak nggak yang membumi lagi kayak dulu gitu. Nggak realisme banget. Nah itu, gitu, sekarang yang gimana cara kita bedain film surrealis yang bagus sama film surrealis yang jelek? Gampang caranya. Ya caranya adalah lu bisa tahu kalau misalnya ini surrealis dengan sekali tonton gitu, kayak lu nonton sekilas kan oke, ini memang positioning jelas surrealis. Nah karena ada beberapa yang memang kayak dia surrealis lah, tapi pas kita nonton kok ada kayaknya pengen realita nih, tapi kayak ada surrealisnya. Nah itu yang jelek. Iya, karena di tengah-tengah. Nah, walaupun Soul kayak gitu kan, Disney Soul tuh ada surrealisnya, ada. Nah ini ngomongin surrealis ini yang tengah-tengah tadi. Nah itu pemikiran aku mengenai pengepungan di Bukit Duri. Siap. Nanti tapi aku nggak mau bahas itu dulu, itu di review aku nanti. Karena ya nanti dia belum review kan gini tayang kita tag hari ini, tayang udah besok nih, pas hari ini tayang udah tag sebelumnya kan. Jadi pengepungan Bukit Duri itu yang mau realis apa surrealis di situ ya. Ya karena aku pengen bedah lebih dalam di situ masalah situnya sih. Iya soalnya memang ini dikit aja ya, karena gue juga nggak mau merusak nanti lu bikin video ya. Tapi ini gambaran gue juga karena menurut gue pengepungan Bukit Duri itu mungkin surrealisnya karena tahunnya dibikin kejadian sama tapi tahunnya dibedain ya 2027 gitu. Surrealisnya yang lu maksudnya apa? Maksudnya surrealis di pengepungan Bukit Duri sama realismenya ini tadi. Sekilas aja ya. Sekilas saja. Karena Anda harus nonton review saya. Iya benar lah, pastilah gitu. Iya. Kalau sekilas aja sih gini ya, kayak nuansanya memang dia membawa kembali. Ini kan kayak seperti membuat kayak peristiwa 1998 tuh balik lagi gitu. Ya, tapi beda tahun kan dibikin. Iya, maksudnya kayak ya seperti yang Bang Jokan bilang kan, maksudnya kayak kita di zaman sekarang di Indonesia itu situasinya mulai memanas, kan? Situasi makin nggak memadai dan takut endingnya akan terjadi seperti yang di 1998. That's the point. Nah, kalau misalnya plot seperti itu yang dipakai, positioningnya mau dibuat ke arah realitas 1998 atau mengenai cerita-cerita yang chaos
pengen menampilkan sisi abstrak dari kekeosan itu sehingga kita nggak terkekang lagi. Itu kan basically surrealis adalah bagaimana kita mengeluarkan imajinasi kita tanpa terkekang sama dunia realita. That's the meaning of surrealis, ya kan? Nah, itu sebenarnya ada di Pengabdi Bukit Duri. Ada kan? Ada, benar. Ada kan? Jadi kayak wah, absurd, abstrak. Oke, ini supaya mengeluarkan inner dari pemikiran kita mengenai semoga Indonesia nggak begini gitu. Tapi di sisi yang lain bungkusannya sangat realis banget. Itu sedikit lah. Iya. Dan ini ini juga dikit ya, karena Pengumuman Bukit Duri kan tayang kapan ya? Besok, minggu ini. Aku nonton besok lagi. Iya, maksudnya per hari ini berarti per hari ini tayang berarti besok Pengumuman Bukit Duri. Ini kan kita lagi tag ini kan tayang. Ini kan kita tag hari Rabu. Tanggal 16 kan? Ya, tayang kan hari Kamis nih. Ini kan Kamis nih. Berarti sebenarnya udah tayang nih Pengumuman Bukit Duri hari pertama. Nah, ini aku lagi nonton berarti. Nah, iya, lagi nonton. Nah, ini sedikit aja gua ngasih tahu ya buat kalian yang mau nonton, karena ini Pengumuman Bukit Duri mungkin tunggu lu review baru kita review kayak Jumbo tadi ya. Karena gue banyak banget yang gue catat masalah pengumuman panjang banget nih masalah pengumuman Buku Diri. Tapi intinya adalah kalau kalian mau nonton film Joko Anwar, Bang Joko ya. Bang Joko itu makin kesini gue tuh ngerasa bahwa dia tuh selalu semacam bukan open ending ya bahasanya ya. Iya. Jadi semacam ngasih tahu ke kita penonton bahwa penafsiran kita setelah nonton film beliau ini selalu beda-beda. Maksudnya lu setelah nonton Pengumuman Bukit Duri pasti sama gua penafsirkannya pasti beda. Penafsirannya. Lu pasti gimana tim Pengumuman Bukit Duri menurut lu pesan moralnya apa? Pesan moralnya ini Bang. Enggak, kayaknya pesan moral. Nah, Bang Joko itu makin kesini mulai dari Siksa Kubur. Dia tuh selalu bikin kita kayak seolah-olah enggak, penonton tuh punya penafsiran sendiri-sendiri. Dan itu terbukti ketika premier. Berarti analisis gua nggak salah. Karena begitu premier kita tuh dikasih, gue nggak tahu, lu kan nonton screening ya? Ya, screening. Lu dikasih kertas sama pensil kan? Oh, kalau aku nggak, kalau aku literally semua orang boleh ambil mic ngomong langsung. Kalau aku. Oh, anjing seru banget ya. Jadi bener-bener aku sama Bang Ferry Irwandi juga tuh. Jadi Bang Ferry ngomong juga tuh. Tapi pendapatnya Bang Ferry tuh, kalau nggak salah Bang Ferry ngomong ini film Indonesia terbaik sepanjang masa setelah apa gitu. Wah, gue bisa debat sih kalau itu terbaik. Iya, makanya aku juga. Kalau gue pribadi memang ini buat pencinta Joko Anwar dan Bang Joko juga karena gue kenal ya. Nanti dia pengen bareng bertiga katanya podcast sama kita. Tapi intinya adalah kalau dibandingin Siksa Kubur, gue lebih suka Siksa Kubur. Karena gue nggak tahu, gue merasa Siksa Kubur jauh lebih lengkap, jauh lebih ini. Walaupun secara teknis Pengumuman Bukit Duri keren banget, maksudnya yang intuisi aktornya apa segala macam semua saling melengkapi gitu. Dan Bang Joko itu tadi gue bilang ketika premier dia tuh ngasih kita pensil karena itu kan identik sama sekolah, makanya dia ngasih pensil dan kertas. Maksudnya apa yang lo rasakan setelah nonton Pengumuman Bukit Duri, sehingga dia melempar itu semua, melempar ke kita semua penonton bahwa ini open ending loh, open pesan moral, terserah lu menafsirkan gimana. Sedikit aja hint dari gue. Di situ adalah soal diskriminasi. Kalau misalkan ini menit berapa nih kita 46 segala macam, kalau lu mau skip ini menuju selanjutnya nggak masalah. Tapi gue sedikit aja ngasihin kalau kalian masih mau stay di sini. Paling kasih timestamp aja kali. Iya, karena kan ya nanti gue kasih tahu aja nih kan gue udah warning nih. Maksudnya kalau lu mau skip bagian ini silakan di skip. Kalau lu merasa ini semi spoiler, tapi sebenarnya nggak spoiler. Gue cuma mau ngasih tahu itu film kan soal diskriminasi. Orang Cina diskriminasi. Ada satu adegan di dalam film. Gue nggak kasih tahu adegannya apa, tapi menurut gue adegan itu dragging banget, Lu pasti tahu adegan apa itu? Menuju ending, dragging banget. Ini mungkin nanti disensor sama Raden ya supaya Timothy nangkap ya. Ini silakan disensor aja sama Raden ya. Ya. Tapi intinya adalah itu menurut gue cukup dragging. Gue sempat boring di adegan itu. Tapi ketika gue selesai nonton, ini pesan yang gue dapat ya, pesan moral. Sekali lagi Bang Joko tuh selalu kayak, lu menurut lu apa deh mal, terserah lu deh gitu. Menurut gue scene dragging itu perlu karena itu menggambarkan bahwa diskriminasi di Indonesia bahkan seluruh dunia sedragging itu nggak pernah selesai. Sepanjang itu lu benci kan sama adegan kayak gitu, lu dragging, lu merasa bosan kan dengan adegan itu. Sama dengan diskriminasi, itu kejadian terus lo sampai sekarang dan lu bosan kan ngasih tahu orang lu jangan rasis, lu jangan apa segala macam. Akhirnya ada makna sendiri yang gua nangkep versi gua sendiri, Tim. Gila gak lu? Itulah film-film Joko Anwar. Iya, gua ngerasanya jadi kayak gitu karena itu kan bagian itu kayak diskriminasi banget. Dia selalu manggil, ya ini ngomongnya kasar ya, tapi disensor aja sama Raden, babi
babi, yang gitu-gitu kan. Ya. Diskriminasinya garis keras tuh di adegan itu. Kalau babi mah dari kayak setiap scene ada babi itu kan, ada iya, babi. Iya, jangan usah disensor berarti babi-babinya. Tapi ya gitu kan, maksudnya di situ diskriminasinya tingkat dewa lah di bagian itu, gitu Tim, gua nangkepnya. Ya itu perspektif gua tuh setelah nonton film itu. Jadi kayak gitu-gitu, mungkin lu beda perspektif tuh. Ya, nah kalau aku tuh ngerasa memang benar. Maksudnya Bang Joko kan selalu kayak gitu setiap filmnya tuh kebanyakan belakangan ini terutama. Iya, belakangan ini terutama. Belakangan ini terutama kayak begitu. Cuma masalahnya itu satu sih dari dulu Bang Jokan. Kalau kita ngelihat film luar, film director luar gitu. Kalau misalnya bikin film yang memang abstrak gitu ya, yang memang penonton tuh bisa berinterpretasi. Lagi-lagi kalau interpretasi secara bebas itu nggak ada masalah sama sekali kok. Iya. Contoh kayak aku nonton No Country for Old Men, nonton nggak? Ya itu kan beda open ending tuh. Apa? Open ending mampus kan? Mampus banget itu. Mampus. Lagi ngomong tiba-tiba kredit anjing. Iya, kita nggak tahu. Atau enggak itu Seven Sins ya? Apa? Brad Pitt yang dia buka kotak Seven ya, yang dia buka kotak apa segala macam, kita nggak dikasih tahu apa segala macam. Kalau David Fincher lebih jelas lah. Masih lebih jelas lah kalau si ya No Country for Old Men lebih ini lagi lebih kayak surrealis lagi gitu, lebih mikir lagi. Atau misalnya kemarin film apa namanya Mickey 17 menurut aku surrealis banget kan. Kayak ini apa gitu. Nah, yang jadi masalah positioning itu. Itu aku nggak kurang. Bang Joko kan selalu kayak gitu. Jadi kayak mencoba untuk berpikir, karena yang harus aku apresiasi dari Bang Joko kan adalah aku ngerasa nggak ada sutradara lain di Indonesia yang berani kayak gitu. Nah, nggak ada main di ranah tengah-tengah ini. Bahkan main misalnya di ranah pemikiran yang lebih abstrak lagi. Pemikiran yang lebih bisa masyarakat bisa ngeinterpret lagi. Gitu. Itu menurut aku hampir nggak ada lah sutradara yang berani. Ya mungkin ada yang legend-legend kayak Garin Nugroho, Mas Garin dan sebagainya lah. Tapi yang zaman sekarang nih sutradara muda kayak rata-rata ya mungkin kan horor terus film kita jadinya ya begitulah. Cuman ya itu yang harus diapresiasi. Cuman yang masih perlu kita benahi adalah positioning. Jadi ketika aku nonton film Stanley Kubrick itu jelas banget positioningnya. Jadi secara esensi cerita, misalnya film A Clockwork Orange itu fix banget. Oke, aku paham ini ceritanya, ya kan? Paham banget mengenai orang yang apa namanya nggak harus dipaksa tidak dimanusiakan gitu kan? Dipaksa matanya melotot gitu untuk nontonin ya kan yang porno yang kekerasan gitu kan, supaya dia bisa sembuh gitu kan? Itu jelas, enak banget esensinya. Tapi tetap abstrak, ngerti gak? Tapi tetap maksudnya positioningnya tuh kayak, oh ini filmnya kok kayak begini. Jadi lebih enak aja memahami filmnya. Nah kalau Bang Jo kan ya jadi kurang enak memahaminya. Karena positioningnya belum jelas menurut Karena belum jelas. Jadi kayak makanya setiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda pun entah kenapa ya, aku kalau ini perspektif aku pribadi, film yang lebih bagus adalah mungkin kalau memang genrenya mau dibikin surrealis banget nggak masalah, tapi esensinya harusnya tetap satu. Makanya kalau misalnya Bang Kemal bilang Siksa Kubur lebih bagus, setuju banget. Kenapa? Karena Siksa Kubur oke open ending, tapi esensinya satu. Iya kan, semua orang jelas paham mengenai esensinya, mengenai manusia dengan religi dan sebagainya. Jelas. Ya kalau ini terlalu melebar ya maksudnya. Dan tapi memang Bang Joko tuh sempat waktu podcast sama gue, dia sempat bilang bahwa si Pekemuan Bukit Duri ini secara apa ya, dia tuh film yang mungkin di seluruh dunia dia mengklaim, gue kalau salah Bang Joko mohon maaf ya, tapi yang gue tangkap tuh mengklaim bahwa ini tuh sesuatu yang baru untuk perfilman lah gitu. Maksudnya di dalam dunia. Iya maksudnya gue bilang di dunia Bang gitu. Iya pokoknya gue menghadirkan Pekemuan Bukit Duri itu se-fresh mungkin. Ya mungkin akhirnya mempertanyakan kayak lu tadi, ini positioningnya kemana? Karena memang kalau di seluruh dunia jelas positioningnya tadi tim surrealis ya, realis. Tapi Bang Joko ini berusaha main di ranah yang tengah-tengah. Iya makanya itu jadi Pekemuan Bukit Duri ini mungkin di seluruh dunia pun belum pernah dilakukan orang, dan itu sebenarnya udah dilakukan dia di Daydream and Nightmare sebenarnya. Itu sama persis nih. Nah iya kan, makanya makanya itu dia bilang Pekemuan Bukit Duri ini secara perfilman di seluruh dunia mungkin fresh karena kayaknya nggak pernah dilakukan oleh orang di seluruh dunia. Bang Joko tuh mengklaim itu. Kalau aku ini teori aku ya. Iya. Ini sorry Bang Joko kan kalau aku salah, tapi sepertinya saya benar. Menurut aku sih kayak ini udah 90% bener lah, ini pasti otaknya Bang Jokan nih. Aku ngerasa gitu. Karena target pasar ya. Target pasar maksudnya? Indonesia. Jadi kalau Bang Jokan, menurut aku
Bang Jo kan bisa banget bikin film yang positioning lebih jelas, bisa. Iya. Tapi nggak bakal laku. Itu dia. Tapi film-film begini nih yang orang mempertanyakan debat-debat gini yang dia seneng akhirnya nonton 2 kali. Dan maksudnya gini, masyarakat pun suka nontonnya, seneng. Karena ini masa kita. Ya siapa sih orang Indonesia nonton film Doctor Strangelove? Siapa yang nonton film-filmnya si Stanley Kubrick, Bergman dan sebagainya? Nggak ada kan? Nggak ada yang nonton. Maksudnya sinetfil ya itu Odyssey. 2001 Odyssey itu kurang abstrak apa? Iya. Kurang absurd apa? Iya. Iya kan? Kayak sampai sekarang pun. Nah ini memang debat seni ya. Debatnya tuh nggak bakal habis sih. Iya. Orang juga aku bilang kayak. Nah, kemarin aku bahas Interstellar kan. Iya. Nggak kalah sama 2000. Aku bilang gitu. Terus sama 2001-nya Stanley Kubrick. Kubrick ya. Wah, terus baik yang nggak terima kan. Iya. Stanley Kubrick mah cuman ngelempar pertanyaan terus dia nggak pernah jawab sampai akhir hidupnya. Orang lagi gitu. Nah, ini nggak bakal habis sih. Mau bahasannya tapi serunya di situ kan bahas film gitu. Iya. Nah, Bang Jokan itu menurut aku bisa sebenarnya. Bisa. Kalau misalnya mau bikin yang lebih enak gitu positioningnya kayak 2001 tuh sebenarnya ya jelas surrealis banget. Iya. Tapi esensinya jelas gitu. Jadi enak nontonnya. Nah, tapi kalau dia bikin kayak gitu nggak bakal laku. Dijamin. Ya mungkin kalau sekarang pasti laku-laku aja karena nama Bang Jo kan udah gede banget. Fansnya udah fanbase-nya udah gede. Jadi pasti laku-laku aja. Cuma maksudnya kayak nggak bakal selaku yang kayak Siksa Kubur yang ini sore abstrak nih, bener-bener open ending dan sebagainya. Tapi kayak masih ada unsur realita yang sangat bisa dipahami sama masyarakat. Iya, tapi di tengah-tengah surrealisnya ada, realisnya ada. Kan Siksa Kubur juga sebenarnya juga gitu kan, di ranah tengah-tengah kan. Ranah tengah-tengah, karena memang mungkin IQ kita memang masih segitu. Iya, karena kan kalau ya kembali lagi nih soal Siksa Kubur ya, karena kalau Siksa Kubur kita spoiler mah kayaknya orang udah pada nonton. Ada yang bilang kan kalau Siksa Kubur di tengah-tengah dia udah mati, Siksa Kuburnya udah dari pertengahan. Di ending justru, nah itu tuh gue ingetin juga buat nonton Pengepungan Bukit Duri, lu nggak bisa nonton filmnya Joko Anwar itu, lu mikir gue mau nunggu Siksa Kubur, lu nunggu Siksa Kubur dong, lu kecewa lu. Karena Siksa Kuburnya bukan begitu, gambarannya surrealisnya tadi lu bilang, gambaran Joko Anwar. Sama kayak Pengepungan Bukit Duri, lu kalau gambar di otak lu begitu lu mau nonton, di action garis keras, dikepung apa segala macam. Kalau lu mindsetnya itu kecewa lu nonton Pengepungan Bukit Duri. Jadi harus lu maknanya yang harus lu tangkap gitu, makna itu. Dan Bang Joko itu setiap gua ngobrol, dia tuh selalu udah memposisikan, kan orang tuh selalu nanya, "Bang, bikin lagi dong film kayak Janji Joni" gitu. Terus dia bilang udah nggak mau, udah nggak bisa. Karena kalau Janji Joni satu dimensi kan, dan dia udah di posisi yang kayak sutradara, gue harus menciptakan sesuatu yang baru untuk dunia. Nah ini persis Bang Jokan itu, Bang Jokan di era sekarang, menurut aku itu mencoba untuk seperti Pablo Picasso. Nah, Bang Kemal nggak tahu ya Pablo Picasso, maksudnya style gambarnya. Style gambarnya ya? Iya. Masih belum tahu ya kan? Nah gini, aku jelasin. Pablo Picasso itu dari umur 13 itu dia dewa banget gambarnya. Dia bikin gambar lukisan yang super duper realistis, cantik banget, pewarnaannya nyata sekali. Di umur remaja. Tapi makin tua, dewasa, makin sampai kakek-kakek. Coba nanti kalau misalnya kalian bisa cari di YouTube, coba aja cari Pablo Picasso draw a face. Yang aneh gitu. Yang kan di Toy Story ada tuh Picasso yang mukanya tempel gini hidungnya di mana gitu kan. Itu masih mending. Itu masih mending. Itu masih ada di ketika dia udah di ranah umur dewasa ke arah tua lah. Tapi maksudnya kayak di puncak akhir hidupnya. Nanti coba Bang Remal lihat pas dia gambar muka kayak apa. Karena itu udah lebih parah lagi, itu beyond. Jadi kalau misalnya lukisan abstraknya si Pablo Picasso yang Bang Kemal lihat, yang kubisme, yang mukanya caur, hidungnya di mana? Dia kan kubisme lah aliran. Nah, dia itu benar-benar bisa kayak kita masih enak mungkin lihat ya, permainan warna masih ada, ya kan, geometris masih ada, komposisi masih ada. Tapi nanti pas di akhir hidupnya, literally dia gambar muka itu udah bener-bener gak bisa dibilang bagus lagi. Coba ya kayak aku mikir, ini nggak mungkin Pablo Picasso yang gambar ini. Nah karena itu, jadi Joko Anwar menurut aku ada di masa-masa itu, transisi itu, dimana dia mungkin pikirannya udah jauh lebih dewasa lagi. Oke, kita udah nggak bisa di ranah realita, kita harus mencoba untuk keluar lagi, menembus batasan realita lagi. Nah, tapi masalahnya satu, itu tadi positioningnya.
Iya gitu. Tapi dia menciptakan sesuatu yang baru aja keinginannya gitu. Tapi ya itu di ranahnya kayak kalau Pablo Picasso tuh wah udah bener-bener nggak bakal ada yang bilang bagus tuh gambar. Tapi pasti menurut dia itu yang paling bagusnya dia. Ngerti gak? Iya. Dia bikin gambar bagus banget misalnya kayak dia kayak Mona Lisa gitu misalnya. Realistis kan gitu. Realis banget. Terus dia bilang, ini nggak sebagus gambar gua yang ini. Padahal gambar yang ini bener-bener kayak gambar anak TK. Itu. Gitu ya. Karena otaknya udah beyond this world gitu loh. Udah melewati dunia ini. Iya. Makanya memang mungkin ya kalau yang nanti hari ini mau nonton Pengepungan di Bukit Duri ya, kayaknya nonton podcast ini sedikit menjelaskan kalau kalian nonton Pengepungan di Bukit Duri, turunkan sedikit ekspektasi. Karena ini film bukan ekspektasi karena ini film jelek ya, enggak, di film menurut gue bagus. Bahkan bini gue aja bilang ini bagus banget gitu. Tapi kalau lu Bang Joko tuh makin kesini tuh selalu menghadirkan event yang besar, tapi premisnya sederhana. Jadi yang kayak ya apalagi Pengepungan di Bukit Duri kan tahu kan sesederhana itulah gitu, pencarian keponakan gitu. Siksa kubur juga kayak nggak apa, gue cuma pengen ngerekam ada beneran gak sih siksa kubur gitu, kayak tapi kejadiannya siksa kubur gede tapi cuma kayak adek kakak bawa kamera, gue pengen ngerekam aja beneran gak sih ada siksa kubur. Pengepungan Bukit Duri juga eventnya gede, kerusuhan, tapi cuma gue pengen cari keponakan gue, kebetulan ini sekolah paling terakhir, cuma gitu kan. Nah Bang Joko tuh selalu makin kesini tuh eventnya gede tapi premisnya kecil. Berarti filosofi gua soal premis film itu kayak skripsi makin detail makin bagus itu diterapkan sama Joko Anwar. Jadi kan kalau bikin skripsi kan tema mungkin kesehatan, tapi kesehatan apa nih? Kanker doang kah yang lu bahas atau enggak katarak doang yang lu bahas? Kataraknya juga katarak apa nih? Karena banyak lagi spesifiknya, kankernya juga kanker apa nih, payudara kah, kanker kanker otak kah, spesifik lagi, kanker otak spesifik lagi, otak apa lagi nih gitu. Nah Bang Joko tuh makin kesini gitu, jadi makin memperkecil premisnya dia, makin mendetailkan premisnya dia gitu. Nah kalau kalian nonton Pengepungan Bukit Duri, judulnya kan megah, Pengepungan di Bukit Duri. Itu tapi memang itu benar literally bener Pengepungan di Bukit Duri. Bukan maksudnya kayak aku setuju kayak kalau misalnya kita cuma lihat judulnya ya kayak wah megah. Itu literally maksudnya kayak aku tuh aku justru belum pernah lihat trailer misalnya. Aku belum nonton trailer. Langsung nonton filmnya. Awalnya pengen bikin reaction di YouTube tapi nggak kesampaian lah pokoknya ya, karena ada video review lain gitu jadi nggak kesampaian. Jadi trailer tuh belum pernah nonton. Jadi kalau misalnya bahkan ada nonton film horor lokal atau apa bisa ada trailernya. Aku selalu nggak pernah lihat, nggak mau lihat trailernya. Karena aku pengen dikagetin aja sama filmnya. Gitu. Jadi makanya kalau pas ngelihat dari posternya pas pertama kali muncul kan cakep banget tuh yang kursi doang. Itu paling bagus posternya, malah aku nggak suka yang terakhir ada Morgan pisau bawa itu parah. Bang Joko kan jelek banget posternya. Lu suka yang kursi yang awal ya? Jelek banget tuh posternya. Soalnya gini, Siksa Kubur bagus banget posternya. Bagus parah. Parah itu. Itu kayak poster terbaik Indonesia sepanjang masa menurut aku. Serius. Gila itu bagus banget tuh. Makanya kayak mohon maaf Bang Joko kan posternya jelek banget itu. Yang baru ya, yang terakhir ya. Jelek enggak apa ya? Enggak appetizing, nggak bikin aku tertarik buat nontonnya itu. Cuman ya oke. Dari judulnya yang pas pertama kali ngeliat kursi itu keren tuh, kayak anjing ini apaan nih cok, kayak di Bang Joko kan ya kan. Pas nontonnya ternyata nggak semegah itu gitu. Iya itu makanya kan kalau lu ke bioskop nonton apalagi Pengepungan di Bukit Duri, turunin ekspektasinya karena kalau kita lihat dari judul, Pengepungan di Bukit Duri siksa kubur kayak megah, tapi begitu lu nonton, bahkan kalau siksa kubur, gini doang ya siksa kuburnya, karena lu terjebak judul. Iya tapi lu kalau nonton Bang Joko, apalagi tadi Timothy udah ngasih hint sedikit bahwa ini mau surreal atau realis, lu nggak bisa, lu ini Bang Joko lagi di ranah abu-abu nih, sehingga kalau lu nonton filmnya, lu tuh harus dikit turun ekspektasi, lu harus tangkap makna filmnya apa, itu doang. Ketika lu dapat makna filmnya apa tentang siksa kubur, tentang itu, bahagia lu pulang bioskop. Tapi ketika lu menantikan Pengepungan di Bukit Duri, wah ini action garis keras, lu pulang nangis lu, ngapain gue beli tiket tuh Pengepungan di Bukit Duri, sumpah lu nangis ada-adanya karena lu bakal kecewa. Tapi kalau lu nangkap maknanya, wah itu yang hebatnya Bang Joko. Begitu lu nangkap maknanya, lu akhirnya diskusi sama orang kan, lu nangkap nggak maknanya film ini? Oh gini, bener ya? Emang kayak gitu ya? Iya, nonton 2 kali lu. Karena lu pengen, bener gak sih yang kata Timothy kemarin soal maknanya, akhirnya lu tonton, akhirnya jauh lebih mengerti. Nah itulah Joko Anwar yang sekarang, bukan Joko Anwar yang janji Joni lagi. Gitulah. Jadi kalau nonton hari ini Pengepungan di Bukit Duri silakan aja nonton. Kalau kalian mau dengerin tadi
kalimat kata-kata gue sama Timothy, silakan kalau mau kalian skip sampai menit ke 1 jam ini silakan skip aja. Cuma ini tadi terakhir nih karena lu tadi sounding soal horor, karena lu kan nggak nonton trailer. Berarti kan Pabrik Gula lu nonton trailernya nggak? Pabrik Gula. Aku nggak pernah nonton trailer. Oh berarti Pabrik Gula nggak nonton trailer? Trailer yang aku tonton itu literally trailer yang memang aku penasaran banget sama filmnya, baru aku tonton. Contohnya film MCU. Film Superman, wah udah pasti aku nonton. Pasti nonton. Tapi yang pertama doang, teaser doang biasa. Trailer aku gak pernah nonton lagi. Trailer 1, 2 kayak bentuk aku soalnya apa ya? Kayak kalau sorry banget nih. Nah ini dibully nih pasti nih gua. Nih sorry. Enggak, ini sorry banget nih buat YouTuber lain, konten kreator lain. Kalau aku lagi-lagi, maksudnya orang lain, setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Bang Kemal pun kalau misalnya punya pendapat nggak apa-apa. Cuman kalau di aku nih, aku tuh nggak pernah paham gitu kalau misalnya orang nge-breakdown trailer kayak ngapain. Kalau orang yang ada, kan pasti ada juga yang suka nonton trailer breakdown kan. Iya. Tapi kalau aku kayak enggak, orang mau nonton filmnya aja. Ya kan, kalau di breakdown trailer, oh ini nanti kemungkinan gini. Ya, ntar kalau misalnya ada yang bener, ya ini yang tadi plotnya, ini karakternya ini jadi jelas gitu, jadi detail. Gue pengen nonton film tuh masuk ke bioskop dengan ranah yang kosong, bener-bener kosong. Makanya kalau yang gue penasaran banget kayak MCU sama DC gitu, yang benar-benar penasaran banget, ya aku pasti cek dulu tuh. Yang pertamanya karena pengen tahu, wah kayak gini loh kira-kira gambarannya. Superman, James Gunn, vibesnya begini. Tapi abis udah nggak mau tahu lagi. Karena mohon maaf nih, MCU kadang-kadang agak bangsat nih belakangan ini gitu. Kalau trailer dikeluarin semua anjing. Udah mulai dikeluarin semua ya. Semua gitu. Jadi kita udah nggak bisa kayak prediksi. Duh kayaknya si A bakal keluar nih di film. Udah dikeluarin semua ya. Ya makanya lu berarti Pabrik Gula juga nggak nonton trailer ya. Apalagi film lokal gitu. Kalau apalagi film Bang Jokan aja aku nggak lihat trailernya. Apalagi lokal. Apalagi yang horor lokal yang nggak jelas kayak gitu, kayak ngapain nonton trailer, ya udah nonton aja di bioskop. Iya. Walaupun gue Pabrik Gula, gue kan pecinta horor juga ya. Walaupun gue takut tapi gue suka nonton film horor. Tapi baru pertama kali seumur hidup gue nonton film horor nggak ada takut-takutnya. Baru pertama kali? Iya, saking seringnya hantunya keluar. Hantunya tuh udah gak jump scare lagi, jadi gue kayak oh gini. Sedikit-sedikit hantunya keluar, siang-siang hantu keluar. Jangankan malam, berapa setiap scene keluar. Gue tuh menganggap Pabrik Gula ini kayak kumpulan konten horor YouTube dijadiin satu jadi film horor 2 jam gitu. Tapi anjing horor, setiap scene horor anjing. Tapi gini, aku punya pendapat yang berbeda. Ini perayaan mati rasa beneran tuh nonton Pabrik Gula tuh, bener-bener nggak ada. Ya. Gini, mungkin mainnya Bang Kemal kurang jauh sebenarnya. Oh iya betul, ada yang kayak gitu lagi kurang ya. Jauh, maksudnya. Aku kalau soalnya Bang Kemal aku ngerti lah, lebih ya strata levelnya udah yang nontonan filmnya kayak gimana. Jadi aku paham, maksudnya ya mungkin horor-horor nggak jelas pasti nggak ditonton kan. Tapi karena aku reviewer, jadi ya kalau misalnya memang ada yang perlu dibahas gitu kan, ya saya bahas, terpaksa nonton. Dan siapa tahu mengejutkan. Kayak misalnya film sebelumnya, film ini kan Mas Awi Suryadi kan, yang sutradarain. Film ada waktu itu film sebelumnya, Do You See What I See, itu not bad menurut aku. Oh ya itu bagus. Not bad gitu. Jadi kayak aku pengen dikaget gitu, karena pas pertama kali mau nonton Do You See What I See itu pasti posternya, aduh apa ini mati lah gue gitu kan, kayak udah masuk bioskop tuh udah lesu gitu. Ternyata agak ngeri juga, suspense-nya berasa gitu. Nah tapi kan itu tidak saya dapatkan di Pabrik Gula. Di Pabrik Gula. Cuma gini. Aku juga sebenarnya nggak setuju. Tadi kan Bang Kemal bilang tuh ini film horor hancur sampah banget gitu. Ya lagi-lagi mungkin karena mainnya Bang Kemal kurang jauh. Mungkin karena ada yang lebih lagi gitu ya. Anda harus menonton film berjudul Perjanjian Setan tuh. Oh ya lu udah review tuh. Caur banget. Nah, soalnya itu kan standar. Iya kalau dibandingin sama itu ya nggak bisa lah Tim. Maksudnya. Nah gini, orang tuh nggak paham. Maksudnya gimana ya? Gue tuh kan kemarin marah-marah nih. Soal Pabrik Gula. Nah, terus tuh ya kebagi dua ya. Udah pasti banyak yang dukung gua. Ya lebih banyak yang dukung sih. Tapi ada juga yang maksudnya kayak aduh ini mah nggak layak nih dijelek-jelekin gini. Ya emang nggak layak sih sebenarnya. Gue juga nggak sebenarnya ketika ada yang komen di YouTube gua sebenarnya. Jujur nih. Ini jujur ya. Ini gua nggak ada deh. Di live juga lihat aja di live gua marah-marah loh. Kalau misalnya ada orang yang kayak wah ini Pabrik Gula film horor terbusuk nih, ini kayak jelek banget nih, nggak usah ditonton gitu loh. Gue kayak kenapa lu bilang kayak begitu gitu loh. Gue nggak dapet busuk kayak begitu. Ya lu lihat buktinya, gue kasih rating kalau nggak salah 5,8, gue kasih rating 5,8 untuk horor lokal tuh
Untuk buat visualnya, ngelantur. untuk visualnya. Iya, untuk ngelantur tuh termasuk yang cukup oke banget, 5,8 dari gua gitu. Pabrik Gula udah termasuk oke banget. Ya maksudnya ya kalau kita compare misalnya sama kayak Vina gitu kan ya. Ini ibarat tuh Godfather gitu kalau sama Vina gitu. Oh iya, ini levelnya udah level Godfather ini kalau sama Vina. Shawshank Redemption nih. Iya, jadi maksud gua ya gua kritik mah soal kritik. Ya film Jumbo yang sebagus itu aja gua kritik. Iya, apalagi Pabrik Gula pasti gua maki-maki abis-abisan, tapi bukan artinya kayak ini yang busuk hancur lebur ya lu enggak usah tonton juga. Ya kalau lu mau nonton kan nonton aja karena menurut gua masih bisa, kalau buat gua ya. Masih bisa dinikmati. Buat gua masih bisa dinikmati. Mas Awi tuh jago ngolah sinematografi. Itu bagus itu semua gambar apa semua bagus. Dan dan menurut gua menurut gua pribadi ya, gua lebih prefer ini daripada KKN, jujur. Oh, gua lebih suka KKN. Oke, ini kita beda. Buat aku sih nontonnya, tapi nggak tahu ya KKN yang nonton di mana. Kalau aku nontonnya yang Louis Madeni itu loh, yang berapa jam itu, 3 jam nih. Oh, gua KKN yang pertama. Yang biasa ya. Yang biasa. Mungkin di situ bedanya. Iya, gua yang KKN pertama menurut gua oke aja. Nah, ya, itu aku aja. Soalnya aku nggak nonton bioskop, aku nonton di Netflix. Iya. Yang Louis Dowo, pokoknya lupa lah. Pokoknya yang panjang punya, yang nggak di-cut gitu kan. Itu waduh, gue bisa main HP sepanjang gue nonton film. Apa ini gak jelas. Nah, kalau ini menurut aku ya literally sebenarnya KKN. Iya. Cuman di pabrik gula. Ke pabrik gula. Tapi entah kenapa lebih intens aja. Maksudnya secara sound design, sinematografi lebih enak dilihat. Maksudnya kayak cerita lebih compact. Mungkin itu Bang Kemal nonton yang versi durasi pendek mungkin ya. Kalau aku nonton yang kayak apa sih, gila gak jelas. Bosen banget gitu loh. Itu udah gak ada serem-seremnya sama sekali. Apa sih? Ya ini benar-benar sama, cuman kayak lebih versi ringkas. Jadi kayak gak yang sampai gitu loh, nontonnya tuh nggak gitu aku. Oh, jadi tetap menikmati. Tetap bukan nggak menikmati juga sih. Ya kayak maksudnya kayak oke, masih attention gitu, masih kayak nonton. Masih film kayak contoh Jurnal Risa. Itu udah oh my god, damn. Gua itu kayak itu udah lah, gue main HP aja nih. Itu yang menurut aku tuh yang level-level kayak gitu tuh yang level yang itu baru kayak udah lo nggak usah nonton lah. Gua nggak, selama gue review film gue nggak pernah bilang kayak lu jangan nonton film ini, nggak pernah. Mau sejelek apapun film ya sih lu buktiin sendiri lah. Aku selalu kayak gitu. Tapi menurut gua sih busuk gitu loh. Nah, tapi kalau kayak film kayak Jurnal Risa, kayak Perjanjian Setan. Nah, itu film-film yang itu kayak separah itu sampai aku nggak usah nonton deh, udah nggak usah ditonton gitu loh. Nah, kalau Pabrik Gula nggak di level itu gitu loh. Masih bisa dinikmati, entertain masih gitu ya. Masih, actingnya pun oke loh. Ya oke. Tapi akhirnya gue malah bedain sama KKN kan karena di Pabrik Gula itu ada komedinya banyak kan gitu. Jadi itunya gue jadinya, maksud gue kalau positioning lagi, kalau KKN jelas komedinya nggak ada. Itu juga kalau itu emang gue setuju kalau itu. Iya, jadi apa vibes misteriusnya film tuh tetap dapat gitu. KKN kenapa sih, ada apa sih sampai mereka dapat kutukan. Setuju kalau itu. Tapi ini komedi, jadi ada komedi dan apalagi yang main juga teman-teman saya ya gitu. Empat-empatnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak anjir, gue nonton komedi sih. Gue lebih terhibur komedinya daripada horornya. Iya, daripada yang lain-lainnya gitu. Jadi gue kayak waduh, gue kurang banget deh. Belum penampakan hantunya. Terus dan gue ngerasa bahwa makin kesini culture Jawa ini dengan horor ini udah overuse. Ya kan, maksud waktu itu ada yang Soraya yang culture-nya bawa culture Dayak ya, culture Banjarmasin yang apa sih waktu itu yang santet Segoro Pitu. Segoro Pitu. Iya kan, bukan pakai bahasa Banjarmasin tuh kalau nggak salah tuh. Tapi tetap kayak culture-nya tetap Jawa sih. Iya, enggak, pokoknya ada satu film gue lupa apa. Kalau yang komen silakan yang lebih tahu ya. Karena waktu itu ngebawa culture Kalimantan, bukan culture Jawa. Sehingga kita yang nonton menarik. Gue nggak nonton sih, tapi kata orang-orang bagus karena itu beda, Pak. Orang pakai bahasa Banjarmasin apa segala macam gitu. Nah, ini bahasa Jawa apa ngasih seserahan sapi. Gitu lagi ya. Jadi formatnya gitu lagi. Sementara Joko Anwar ini udah lagi beda nih, udah mencari jati diri dia sebagai sutradara. Sementara kita horor kita masih culture Jawa lagi, culture itu lagi, pawayang lagi. Jadi
makin kesini bahkan yang kayak scene sholat digangguin menurut gue come on man. Itu sih. Overuse-nya udah luar biasa, maksud gue lu kenapa nakut-nakutin orang sholat gitu. Sejuta umat ya. Iya. Kayak hampir semua film horor begitu sih. Iya, kalau dulu ada orang sholat digangguin jin, gue merindingnya sebadan badan karena aja serem banget. Tapi makin kesini ya udah kayak gue kayak kenapa lu sholat ya Allah itu overuse banget gitu. Sama jump scare-nya juga ya. Gila. Iya jump scare-nya jelek banget. Nggak ada obat jump scare gila sih. Maksudnya iya cuma kayak terus temennya masuk kenapa kamu kenapa gitu terus semua formatnya. Tapi lagi-lagi nih. Iya. Misalnya kayak aku sama Petaka Gunung Gede nggak nonton ya? Enggak. Nah, pantas aja. Kenapa lagi? Makanya bandingin Pabrik Gula. Iya, kalau nonton Petaka Gunung Gede sih ya ini lumayan lah. Iya. Waduh, kalau itu baru tuh. Nah, itu juga enggak, itu makanya menurut gue Tim, makin kesini kita tuh suka genre horor-horor yang kayak si Longlegs. Horor-horor yang kayak The Wailing, yang suspense. Atau ya suspense, maksudnya apalagi sih horor-horor yang baru-baru ini yang kayak intinya yang kayak ODT. Lu belum nonton tuh pasti ODT kan. Jadi Hereditary. Jadi horor-horor yang makin apa ya? Lu nggak butuh jump scare, tapi lu butuh vibes misteriusnya aja gitu. Psychology. Iya, jadi lu main psikologi kita sehingga vibes misterius itu lu pertahankan sampai ending gitu. Itu yang bikin kita disturbing kan. Kalau aku tuh iya. Nah, ini mungkin subjektif kalau ini. Iya. Kalau ini subjektif. Tapi kalau aku memang dari dulu gak pernah takut setan. Oke. Aku gak pernah takut setan karena aku gak percaya hantu. Setan percaya, hantu gak percaya. Kalau aku gitu ya, orang Kristen sih nggak percaya hantu sih. Ya, nah, setan gitu. tak percaya. Iya, tapi setahu aku ya agama lain juga harusnya nggak percaya hantu sih. Tapi ya udahlah. Iya. Ya adalah. Ya, tapi maksudnya ini kan biasa kalau hantu kan culture ya. Iya. Jawa. Ya biasa itu baru hantu tuh kan. So kalau makanya kalau agama harusnya enggak ya. Kalau culture kali ya. Iya kalau culture. Culture kan. Nah, kalau hantu ini makanya dari dulu tuh aku karena nggak percaya, jadi nggak pernah takut. Jadi kalau mau ditahun film kayak hantu apapun gak bakal tahu. Bahkan aku tuh dulu kan aku syuting sinetron nih, jagoan silat. Karena aku pernah main sinetron dulu. Nah, dulu pernah dikasih challenge gitu, masuk kan syuting di hutan kan. Malam-malam gitu. Iya. Yang lain kayak takut. Aku bener-bener pas masih SD itu masuk kayak ke hutan. Enggak apa. Iya, karena aku emang enggak pernah takut itu. Makanya dari dulu kalau horor, aku selalu enggak pernah impress kalau film setan. Enggak pernah impress sama sekali. Nah, selalu impress sama film yang psychological tadi. Makanya film favorit The aku Wailing, The Shining, Midsommar. Oh ya Midsommar. Itu makanya aku dari dulu preferensinya kayak begitu. Nah, ada sebenarnya film yang setan. Sebenarnya bukan setan sih, tapi kayak The Exorcist. Oke. Nah, itu kan sebenarnya bukan psikologis. Bukan kan? Ya setan aja. Ya kerasukan, orang kerasukan yang literally kalau saya gini, yang nanya apa bang perbedaan psikologi sama yang setan-setanan? Ya bedanya ya nggak ada setannya, nggak ada jump scare-nya gitu loh. Kalau The Exorcist kan nggak ada jump scare kan? Nggak ada. Ya udah mesti. The Omen, nah kan bagus tuh. The Omen iya. Nah itu maksudnya meskipun temanya kerasukan, tapi dialog yang scene bukan kerasukan nih, cuman dialog itu udah ngeri gitu loh. Gila sih siapa sih Regan kan nggak usah Regan nggak usah Regan ya Regan ya nggak usah yang cewek tuh ya. Gila scene rumah sakit tuh, inget gak sih? Yang scene rumah sakit abis itu ntar ke pintu dia tuh kayak nyanyi, iya anjing ngeri banget pak. Itu gue takut banget, itu yang kayak begitu loh. Ya, Suspiria, kalau belum nonton kan Suspiria kan? Belum. Ya kayak gitu-gitu, maksudnya yang kayak makin kesini tuh gue ngerasa bahwa terlalu overuse jadinya. Setan nggak masalah. Iya setannya nggak masalah. Tapi treatmentnya kan? Treatmentnya apa? Maksudnya kalau cuma deng hadap sini atau enggak jalan pending atau enggak di belakang tiba-tiba ada hantunya muncul. Belum lagi kalau Pabrik Gula ada yang kayak monster yang tinggi gitu kan? Ingat gak lu? Ada monster yang tinggi yang nyekek yang tinggi banget. Gua juga bukan monster itu, bukan monster. Apa itu jinnya? Jin. Bukan siluet hitam itu. Siluet itu. Itu kayaknya kru tapi kru belum dibayar gitu terus masuk. Gue lebih impress Santet Segoropi itu tuh dibuat itu monster itu. Iya. Ini mungkin dibuat juga ya, cuman mungkin karena minim budget nggak detailnya kayak sampah mungkin ya. Mungkin detail sampah yaudah kita hitamin mungkin gitu. Ya mungkin kan kalau soalnya kalau horor luar sekarang kan udah mulai mitologi gitu loh, kayak apa ada sih? Ada makhluknya ya? Iya ada makhluk. Apa sih horor yang ada 4 sekawan di Netflix ada nih, dia pergi ke pegunungan ternyata ada. Gue lupa tuh judulnya tuh, waktu itu viral juga tuh. Jadi ke pegunungan terus ada ternyata ada makhluk yang di mitologi apa, makhluknya tuh bentuknya kayak kepalanya rusa apa. Kan ada tuh sekarang film-film luar udah hantunya tuh udah mulai ke arah sana tuh setannya.
Nah mungkin pabrik gula ada menuju ke sana ngebentuk sosok yang kayak jin atau apa segala macam. Tapi gue bilang, lu siapa ini? Ini siapa nih jin gede-gede banget ini siapa? Positioningnya apa? Hantu lu kan hantu yang beda, hantunya hantu yang kebakaran nih, yang dibakar pabrik kan gitu. Itu aja gue udah kayak ya Allah. Ya itulah maksudnya KKN tuh makanya gue lebih ngeri apa penari desa penari ada penari benar itu gue jauh lebih merinding ketimbang pabrik gula ini. Gitu makanya buat ini ya kita sekali lagi kita ngomong kayak gini kita tuh Bang Joko juga sempat pas datang ke sini bilang kita berkata jahat sama filmmaker atau enggak bahkan kemarin ada isu yang penulisnya pabrik gula tuh kan dikata-katain tim sampai itu setuju. Iya maksudnya sampai dia yang ngomongin soal mati atau apa gue lupa ya pokoknya dia dikatakan dibully sama penulisnya pabrik gula. Itu. Cuma intinya adalah ya mungkin sekarang karena ya demokrasi juga dan ada sosial media lu gampang itu ngetik segala macam. Memang ngata-ngatain siapapun itu hak kalian lah gitu. Itu hak kalian. Dan kita juga berdua juga ngomong-ngomong kayak gini bukan ingin menyulut kalian ayo kita serang pabrik gula atau enggak apapun itu karena kita mungkin ngatain yang jelek. Gue sama Timothy selalu kita support film Indonesia itu satu dan pasti. Kita selalu mengkritisi atau enggak ngomong kayak gini bukan karena emang kita kalau dibandingin Awi Suryadi dibandingin siapapun kita nggak ada tai-tainya anjing. Lu Awi Suryadi Rian Adriandi itu menurut kita udah dewa lu udah kita nggak bisa bikin kayak lu intinya kayak gitu. Pasti udah nggak bisa bikin tapi kita punya kecintaan sama film yang sangat besar sehingga kita tahu kata-kata kita ini bisa membangun industri film ini sehingga mencapai industri film yang kita cintai di luar sana gitu. Itulah tujuan kita gitu itu doang sebenarnya dan kalau aku tuh selalu targetnya masyarakat kalau aku bukan PH malah kalau PH kan emang nggak peduli aja kan. PH nggak peduli mau gue mau apa bacot jadi kayak misalnya ada yang bilang kalau misalnya wah nih PH nih kalau Bang Timo makin ngomong tuh pasti makin dengerin makin ditolol-tololin gue makin gak didengerin. Yang positioning gue adalah sebagai reviewer awareness makin banyak makin lu share video gue makin kaya gue bukan maksud gue ya makin kaya juga cuman gini selain gue makin kaya tapi awareness masyarakat makin bagus. Iya benar. Oh iya jelas dong kayak makin karena lagi-lagi ya aku ngerasa ya reviewer di Indonesia tuh masih kurang apresiasi maksudnya kayak ya viewernya segini-segini doang ya kan kalau dibandingin reviewer gadget misalnya atau reviewer otomotif. Makanan film siapa sih ya kan nggak ada yang gimana banget. Nah itu yang aku pengen coba karena reviewer itu bener-bener bisa ningkatin awareness masyarakat orang yang awalnya udahlah gue nonton aja daripada ini Jumbo nih film bocil kan sedangkan pabrik gula horor nih mantep nih ada ewek-ewek juga nih iya sih ya udah saya nonton itu. Nah itu kan yang perlu kita rubah kan bukannya gue bilang lu nggak harus nonton lu jangan nonton pabrik gula bukan maksud gue ya ini ada film yang dibuat 5 tahun bukan syuting yang nggak nyampe sebulan bukan ya jadi ya lu pilih yang mana ya lu tentuin sendirilah dengan pengerjaan yang mungkin merubah judul KKN menjadi pabrik gula. Betul seperti intro yang saya buat lihat gak intro gue lihat gue iya kan, lalu ketik rubah KKN ganti pabrik gula. Gue review aja gue niat anjing gue sinematografi gue atur setengah mati gue buat gitu ya sampai tipes dua hari dengan ngedit mampus ngedit sendiri gitu tapi ya itu maksudnya itu kan kecintaan kecintaan gitu. Nah itu yang perlu kita ini awareness gitu masyarakat supaya tahu wah ini film yang benar-benar dibuat pakai hati gitu loh bukan film yang asal-asalan cuma nyari duit gitu ya dan itu berasa di kita ya apalagi kita yang mencintai film tuh berasa ketulusan Jumbo berasa keburu-buruan pabrik gula berasa lagi petaka gunung gede bungkusannya keren kan sinematografi tapi entah kenapa tetep aja kan kayak kosong kopong gitu loh iya kayak kok nggak ada isinya ya lagi juga pakai simple man juga dan satu lagi nih nah masalah uncut ini aku nggak tahu nih aku pengen coba diskusinya sama Bang Kemal. Kalau menurut Bang Kemal gimana nih maksudnya kayak ini kan pertama kali kayaknya ya ada uncut di seluruh dunia. Nggak tahu ya, bisa jadi. Gua nggak tahu. Indonesia ini gokil. Kita nggak bisa klaim tapi memang luar biasa. Iya makanya kita emang luar biasa gitu. Kita bikin uncut 1 menit dong lagi beda aja. 1 menit doang dan di
ditayangkan bersamaan. KKN emang bersamaan? Aku lupa. Enggak. KKN biasa dulu baru angkatnya dikeluarin ya. Louis Dowo itu kan. Ya dipisah jauh lagi. Setahu aku jauh kan. Jauh. Setahu ini baru pertama kali dan beda 1 menit. Dan aku nggak tahu pendapat Bang Kemal gimana. Ya kalau menurut gua ini, gua sih kenal sama PH-nya dan gua berterima kasih juga sama produser filmnya ya. Cuma ya kalau gua, Bang Joko sendiri ngomong dia nggak setuju sama ini soal angkat ini. Ini tuh kayak apa ya? Nih. Kayak semacam apa ya? Kayak gimana? Kayak bukan memeras sih bahasanya. Kalau memeras terlalu jahat sih kayaknya. Kayak lu ini, apa ya? Ini marketing S3. Iya, ini marketing S3 level dewa sih. Kayak lu mau nonton angkat tujuannya adalah clickbait marketing. Iya, clickbait marketing. Ini tuh the real angkat ini adalah the real bukan Gen Z, the real cara marketing zaman now. Yang kayak gimana caranya kayak zaman sekarang kan contoh simpel misalkan kita ngomongin produk. Ngapain pakai Aqua? Mineral lah, udah begitu kan? Udah tipikalnya udah begitu. Ngapain pakai Samsung, iPhone lah. Udah enggak HP sebelah bagusan iPhone, HP sebelah nggak guna, udah nggak gitu. Tapi sekarang marketing udah begitu, makanya lu langsung tampilin aja dua-duanya, angkat sama ini supaya orang, wih gila, ada film angkatnya, ada non angkatnya. Jadi rasa penasarannya besar sehingga memeras warga untuk ayo lu nonton versi angkat gini-gini. Ya itu nggak salah, sekali lagi gue bilang juga ini teori marketing karena teori marketing juga berubah. Cuman ya apa ya, ini gue ngomongnya kayak come on lah, maksud gue kayak janganlah gimana ya ngomongnya gue susah karena emang nggak salah juga tapi ini tuh lebih ke kalau gue ngomong adab juga nggak pas ya, nggak tepat juga. Cuma maksud gue lebih ke ini membangun nggak? Iya, maksud gue gitu kayak gitu. Kalau gue kasarnya kalau ada yang tersinggung mohon maaf, tapi cukuplah bego-begoin kita gitu. Gimana sih maksud gue? Lu kasih lah. Lu jangan teori marketing itu kalau bisa emang filmnya bagus lah, bukan kayak dari gimmick luarnya gitu loh. Walaupun ya itu nggak ada salah-salahnya sih. Tadi itu Bang Jo kan maksudnya bilang nggak setuju sama. Oh ya enggak, dia kan cuma dia bercanda ngejok saja kayak angkat ya, gitu-gitu. Dia cuma ngejok aja intinya. Tas dulu Bang Jo kan, karena dia nggak suka dengan teori itu. Maksudnya lu kalau film terserah, film juga bisnis, film tuh bisnis gitu, bisnis film. Tapi tetap kualitas lo, cara lo marketing film itu based on filmnya emang bagus aja gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau lu pakai gitu, ya kalau gue sih ngerasa cheesy aja gitu. Karena dan rakyat Indonesia kemakan masalahnya sama yang begitu-begitu, Tim. Nah itu kemakan. Nah ini gitu. ini sempat soalnya aku juga aku ada kemarin lihat nih dia baik yang kirimin. Mas Awi nge-tweet. Mas Awi nge-tweet kayaknya ini ngomongin ngelantur nih. Ya. Ngomongin ngelantur gara-gara kan aku bahas Lord of the Rings extended cut bedanya 3 jam nih total nih. Yang apa Returns of the King 51 menit kalau nggak salah bedanya. Iya nggak 1 menit. Iya terus abis itu Snyder cut kan video 4 jam gitu. Terus abis itu aku bilang pabrik gula 1 menit doang bedanya dengan yang ngelantur lah, style yang ngelantur gitu. Terus kayaknya nggak tahu ya, mungkin Mas Awi tersinggung, sorry banget nih maaf banget nih Mas Awi gitu. Cuman Mas Awi bilang katanya kayaknya terlalu sederhana deh untuk berpikiran kalau misalnya angkatnya cuma beda 1 menit ya cuman karena ya cuman beda 1 menit itu terlalu sederhana katanya kalau di-compare sama Lord of the Rings sama apa namanya sama Justice Snyder kan. Mohon maaf sekali Mas Awi nih, tapi kalau seperti ini ya mungkin Mas Awi yang terlalu sederhana dalam menyimpulkan review saya. Bukan saya yang terlalu sederhana gitu. Bukan, ya memang bungkusan gue lagi-lagi ngelantur kan selalu gue gimana cara bikin orang awam entertaining, nonton video gue sampai habis dan paham sama argumen gue. Kan mau gue ngomongin teknis dari A sampai Z nih, bisa aja gue bahas teknik berat gitu kan, gue bahas pakai bahasa yang lebih rapi, yang lebih sederhana. Mana yang nonton? Nggak ada yang nonton, ngapain nonton review gue? Gue bahas kayak begitu kan supaya masyarakat lebih luas lagi, lebih aware, lebih paham dan yang ngerti juga apa yang gue pengen sampaikan. Nah untuk masalah 1 menit itu ya come on, maksudnya kayak segampang emang ada gitu loh negara lain, maksudnya nggak ada, baru kita doang negara kita. Setahu gue, sorry ya kalau gue salah ya, tapi setahu gue baru kita gitu yang tayangnya bersamaan. Terus nambahin 1 menit, terus katanya nambahin 1 menit itu nggak sesederhana itu, maksudnya kayak itu menambah dramatisasi. Ya oke, paham dramatisasi, tapi bukan 1 menit juga gitu loh. Kalau emang mau beda ya kayak at least KKN oke lah gitu loh, ngerti gak sih? KKN kan panjang tuh durasi nambah itu, tapi makin tolol sih. Kalau aku makin dragging ya. Cuma sih fungsi dari extended cut
atau director's cut. Kalau kalian nggak tahu, fungsi director's cut adalah kalau kata aku kutip dari Ridley Scott. Dia pernah ngomong, director's cut fungsinya adalah untuk membebaskan visi sutradara. Iya. Ya kan? Jadi sutradara punya satu visi, tapi terkekang sama PH. Sama studio. Sehingga ngeluarin director's cut supaya ini loh yang gua mau gitu. Ini theatrical cut, oke, ini yang lebih marketable. Baru keluarin lagi nih visinya. Lah, apakah 1 menit disebut visi?